Rusia baru saja kehilangan wilayah terbesarnya selama perang Ukraina sejauh ini. Tidak, yang kita bicarakan bukan daratan. Ukraina belum melancarkan serangan balasan besar yang berhasil mengusir pasukan Rusia dari timur dan selatan yang diduduki. Itu adalah rencana untuk nanti. Tidak, wilayah yang masih dimiliki Rusia itu tidak solid. Itu cair. Laut Hitam milik Ukraina, kemenangan penting yang jadi dasar bagi semua tujuan Ukraina dalam mempertahankan diri dari Rusia. Wilayah yang diduduki memang agak lebih aman. Namun yang terpenting, hilangnya Laut Hitam bagi Rusia membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Jatuhnya Crimea yang diduduki secara ilegal. Pada 5 Juli, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina kini sepenuhnya menguasai Laut Hitam. Angkatan Laut Ukraina bersama pasukan pertahanan dan keamanan telah melakukan hal yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Rusia kehilangan Laut Hitam. Presiden Ukraina menyatakan ia menyoroti lumpuhnya total armada Laut Hitam akibat strategi brilian Ukraina, membuat kapal-kapal yang tersisa di armada itu terlalu berisiko berlayar di jalur air vital. Ukraina membebaskan Laut Hitam meski tanpa angkatan laut. Sebagai gantinya, Ukraina menggunakan drone, baik udara maupun laut, bersama dengan rudal untuk membuat laut menjadi terlalu berbahaya bagi kapal Rusia manapun yang mencoba berlayar melaluinya. Kami tidak berbohong saat menyebut ini wilayah terbesar yang berhasil direbut Ukraina dan Rusia kehilangan selama perang. Laut Hitam itu sangat luas. Luasnya sekitar 422.000 km persegi, tidak termasuk Laut Azov yang lebih kecil dan terhubung ke Laut Hitam. Kita bisa saja memasukkan Laut Azov. Rusia juga tidak lebih baik dan itu akan memberi Ukraina 461.000 km persegi wilayah perairan yang tak lagi bisa dikuasai Rusia dan armada menakutkannya. Kami tahu Anda berpikir Laut Hitam bukan daratan. Benar, Ukraina menguasai jalur air ini sangat penting karena Laut Hitam juga sangat vital bagi Rusia, baik secara ofensif maupun defensif, seperti wilayah yang kini dikuasainya di Ukraina. Selama beberapa dekade sebelum invasi Ukraina, Rusia sudah terlibat konflik di Laut Hitam. Chatham House mengatakan bahwa Rusia mempertahankan kebijakan menjaga ketidakstabilan di laut tetap terkendali melalui tindakan tersembunyi maupun terbuka, yang memungkinkan Rusia bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian konflik di Laut Hitam sebagai hasilnya. Dengan posisi itu dan aneksasi ilegal Crimea, Rusia dapat membenarkan memperkuat armada Laut Hitam di Laut Hitam. Pada Februari 2022, Rusia menginvasi Ukraina. Saat itulah terlihat tujuan Rusia dengan diplomasi Laut Hitam yang manipulatif. Laut Hitam dijadikan alat invasi. Secara ekonomi, Rusia tahu bahwa Ukraina menggunakan Laut Hitam untuk mengekspor gandum. Lumbung pangan Eropa itu menghasilkan lebih dari 27 miliar dolar dari ekspor pertaniannya. Sebagian besar dikirim lewat Laut Hitam pada tahun sebelum Putin melancarkan invasinya. Rusia sudah berusaha menghentikannya sejak awal. Saat mendapat tekanan, Putin menandatangani inisiatif gandum Laut Hitam agar kapal Ukraina bisa melintas. Namun kemudian menarik diri pada Juli 2023. Center for Strategic and International Studies mengatakan pada September 2023 bahwa Rusia telah mencuri hampir 6 juta ton gandum Ukraina melalui Laut Hitam hingga saat itu. Strateginya sudah jelas. Manfaatkan Laut Hitam agar Ukraina kekurangan sumber daya ekonomi untuk melawan Rusia. Armada Laut Hitam seharusnya berperan besar dalam rencana ini. Memanfaatkan fakta Ukraina tak punya angkatan laut tradisional maupun armada kapal perang sendiri untuk melawan. Menghentikan ekspor gandum bukan satu-satunya alasan Rusia ingin menguasai Laut Hitam. Laut itu memungkinkan Rusia mengangkut pasukan dan peralatan dari Crimea ke Ukraina. Rusia bisa memakai kapal perangnya untuk menembakkan rudal ke kota dan infrastruktur militer Ukraina. Tidak masalah bahwa armada Laut Hitam terisolasi atau bahwa Turki telah menutup selat yang menghubungkan ke Laut Hitam untuk semua kapal perang dari setiap negara setelah invasi Putin. Rusia tidak akan membutuhkan lebih dari apa yang sudah dimilikinya. Kapal perang dan kapal selam akan menaklukkan Ukraina, sementara kapal kargo dan pendarat terus mengirim pasokan ke daratan utama. Lalu, pada 14 April 2022, segalanya berubah. Ukraina menembak Moskva dengan rudal Neptunus, permata mahkota armada Laut Hitam. Tiba-tiba, dari keputusasaan, negara tanpa angkatan laut menemukan strategi baru untuk menghancurkan armada Laut Hitam dan meraih kemenangan total seperti diklaim Zelensky saat ini. Dalam pernyataan kemenangan Laut Hitam di Telegram, Zelensky memuji angkatan laut Ukraina serta pasukan pertahanan dan keamanannya, menyampaikan ke Rusia bahwa Laut Hitam dan Laut Azov tidak akan pernah jadi tempat damai bagi Rusia. Itu pernyataan yang terlalu lunak dan tidak sepenuhnya menggambarkan betapa telaknya Ukraina mengalahkan Rusia di jalur
sumber air vital ini. Setelah serangan ke Moskva, semua batasan dicabut, Ukraina mulai menargetkan kapal perang armada Laut Hitam yang masuk jangkauannya. Lebih banyak rudal dikerahkan, kadang buatan Ukraina sendiri, dan kadang disuplai Sekutu Barat. Ukraina kemudian mengembangkan drone udara besar dan kuat untuk menenggelamkan kapal. Mereka membuat drone maritim untuk patroli di Laut Hitam tanpa awak dan siap meluncurkan serangan kamikaze terhadap kapal perang Rusia yang sebelumnya belum pernah menghadapi ancaman seperti ini. Selama 2 tahun berikutnya setelah Moskva dilumpuhkan, Ukraina menyerang berulang kali. Pada pertengahan tahun 2024, Ukraina berhasil menyerang dan melumpuhkan 26 kapal, yang merupakan bagian dari armada Laut Hitam yang mencakup sekitar sepertiga armada seluruhnya. Inovasi seperti drone laut Magura V5 yang dapat mengirimkan beberapa ratus kilogram bahan peledak ke kapal-kapal Rusia mulai mendominasi. Musim semi 2024, Kementerian Pertahanan Inggris cukup yakin menyebut armada Laut Hitam secara fungsional tidak aktif karena dominasi drone dan rudal Ukraina. Armada itu terpaksa mundur dari pangkalan utama di Sevastopol, Crimea demi tetap di luar jangkauan Ukraina. Putin memutarbalikkan kenyataan. Dia menggunakan parade militer dan propaganda untuk menyembunyikan kerugian besar yang dialami Rusia di Laut Hitam. Dia melakukan semua itu demi mencari cara merebut kendali agar tetap bisa menggunakan laut untuk menyerang Ukraina dan melindungi Crimea. Namun semua itu sia-sia. Ukraina telah meraih kemenangan di Laut Hitam dan angka-angkanya sudah cukup menjelaskan segalanya. Ada jauh lebih dari 26 kapal yang kini bisa dihitung Ukraina sebagai korban dari strategi cemerlang mereka di Laut Hitam. Menurut media United 24, Ukraina kini mengklaim telah menghantam 12 kapal tempur utama Rusia di Laut Hitam. 4 kapal hancur dan 8 lainnya rusak parah hingga kemungkinan tidak bisa beroperasi lagi. Ukraina juga telah menargetkan kapal pendarat Rusia dengan total 25 serangan yang mengakibatkan 15 kapal hancur dan 10 lainnya mengalami kerusakan. Kapal bantu pendukung kapal lain juga telah menjadi target. Total ada 12 serangan, 3 hancur, 9 rusak. Untuk pertama kalinya, Ukraina mengumumkan angka pasti kampanye Laut Hitam mereka yang destruktif. Serangan-serangan besar inilah alasan Ukraina mengklaim kemenangan. Armada Laut Hitam belum dihancurkan sepenuhnya. Setiap kali kapal Rusia berlayar, drone dan rudal Ukraina sudah menunggu. Karena Turki menutup selat ke Laut Hitam, Rusia tak bisa tambah armadanya. Putin terpaksa berada dalam posisi yang tak terbayangkan. Negara tanpa angkatan laut membuatnya berhenti memakai armada Laut Hitam sepenuhnya. Itu artinya keseimbangan di Laut Hitam kini menguntungkan Ukraina. Ini berdampak pada militer Rusia dan kekuasaan Putin atas Crimea yang dicaplok ilegal. Angkanya memang mengesankan, tetapi hal terpenting dari kampanye Laut Hitam Ukraina adalah membuka jalan bagi proses derusifikasi Crimea. Itulah tujuan akhir Ukraina. Jika Rusia kehilangan Crimea, seluruh invasi itu gagal total. Sebelum membahas lebih lanjut tentang dinamika Laut Hitam dan maknanya, ini sekadar pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Apakah Anda mendapatkan wawasan dari video ini? Bagus. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tahu update kami berikutnya. Penting untuk menunjukkan bahwa Rusia, meskipun kalah di Laut Hitam, masih sangat hadir di perairan tersebut. Menurut Carnegie Endowment, arogansi Putin membuatnya yakin situasi Laut Hitam Rusia hanya kemunduran sementara, bukan kondisi permanen dalam perang Ukraina. Mungkin dia mengira Rusia tiba-tiba akan menghancurkan pusat manufaktur di Ukraina yang memproduksi rudal dan drone yang memungkinkan strategi Ukraina. Lebih dari 4 tahun pertempuran belum berhasil melakukan itu. Tetapi Putin memang sangat delusional dalam harapannya untuk kemenangan Rusia. Namun masih ada kapal armada Laut Hitam yang belum tenggelam atau rusak, sehingga Ukraina tak boleh lengah. Itu tidak berarti keseimbangan belum berpihak pada Ukraina. Kita bisa melihatnya dari cara Rusia memperlakukan armada Laut Hitam saat ini. Dalam laporan 26 Juni, Metso menyatakan armada Laut Hitam tidak menjalankan sebagian besar tugas utamanya. Penerbangan Angkatan Laut Rusia yang melakukannya membuat kapal perang itu praktis tak berguna. Bahkan menembakkan rudal ke Ukraina tampaknya sudah di luar kapal Rusia. Artikel New Voice of Ukraine 5 Juli menyebut Rusia masih memakai kapal untuk menembakkan rudal jelajah kaliber. Namun kapal-kapal itu tidak menuju Laut Hitam untuk menembakkan rudal. Mereka tetap di pelabuhan asal dengan sangat berharap bahwa Ukraina tidak akan melancarkan serangan balasan terhadap mereka saat mereka sedang diam di tempat. Itu satu-satunya pilihan yang dimiliki armada tersebut. Berlayar ke Laut Hitam memungkinkan kapal menembak dari jarak lebih dekat, menambah target yang dapat dibidik. Namun Rusia tak bisa mengambil risiko itu. Setiap kapal yang berlayar akan menjadi target. Seorang juru bicara Angkatan Laut Ukraina, Dmytro Pletenchuk, menjelaskan situasi armada Laut Hitam Rusia.
Penjajah tidak mempertahankan unit di Laut Azov dan Laut Hitam. Dalam beberapa bulan terakhir, pergi ke laut menjadi sebuah kemewahan, kata Pletenchuk. Itu adalah kemewahan yang tak mampu ditanggung Putin, apalagi saat dia sadar kapal perangnya yang bernilai jutaan dolar bisa hancur oleh drone murah hanya beberapa ribu dolar. 1 atau 2 bulan sebelum pengungkapan ini, media United 24 Media melaporkan keputusan lain yang menarik Putin soal armada Laut Hitam. Media tersebut melaporkan bahwa Rusia begitu frustrasi karena kehilangan kapal perang, sehingga mereka mulai menugaskan kembali para pelaut ke unit drone. Itu menurut kelompok partisan Ukraina ATESH yang menyatakan Komando Tinggi Rusia memutuskan para pelaut akan lebih berguna sebagai operator drone daripada menjalankan pekerjaan yang telah mereka latih selama bertahun-tahun. Itu sudah menjelaskan semua yang perlu Anda ketahui soal situasi Laut Hitam Rusia. Para pelaut tidak lagi berlayar. Bahkan kapal-kapal yang mungkin akan dipertaruhkan oleh Rusia pun tidak keluar ke laut karena orang-orang yang seharusnya mengemudikannya terlalu sibuk mencoba memahami cara kerja drone. Itu adalah kemenangan bagi Ukraina. Rusia sekarang begitu putus asa untuk memastikan para pelautnya yang tidak berguna melakukan sesuatu, sampai-sampai mereka justru membuat armada Laut Hitam semakin tidak berguna dengan menugaskan ulang mereka. Rusia memang tak punya tempat damai. Namun meskipun kehilangan Laut Hitam ke tangan Ukraina sangat menghancurkan bagi Putin, terutama setelah dia banyak berinvestasi agar Rusia jadi pengaruh utama di laut itu, kehilangan itu sendiri tidak seberapa dibandingkan dengan apa arti kehilangan itu untuk masa depan. Crimea sedang dalam masalah serius. Rusia tak lagi bisa mengandalkan armada Laut Hitam untuk perlindungan. Pada tahun 2026, Putin terpaksa harus menerima kenyataan bahwa Crimea telah menjadi beban besar bagi Rusia. Seharusnya tidak seperti ini. Sama seperti Laut Hitam, Crimea seharusnya menjadi aset bagian rantai pasokan dari Rusia melewati semenanjung Crimea, Laut Hitam, lalu ke daratan Ukraina. Rusia dapat meluncurkan rudal, drone, dan bom luncur dari Crimea dengan dukungan armada Laut Hitam, mencegah segala bentuk pembalasan dari Ukraina. Tentu saja, sekarang kita tahu bahwa kenyataannya tidak berjalan seperti itu. Kehancuran armada Laut Hitam membuka jalan bagi isolasi Crimea yang terjadi sepanjang sebagian besar tahun 2026. Kini, banyak yang membahas kampanye Ukraina terhadap jalur logistik ke dan dari Crimea. Memang seharusnya begitu. Kampanye itu yang telah membuat Ukraina menghancurkan jembatan-jembatan dan menghancurkan beratus-ratus truk pengangkut pasokan dan bahan bakar yang menuju Crimea, berperan besar dalam kampanye isolasi yang perlahan merebut Crimea dari Putin. Tekanan logistik efektif Ukraina telah mengubah jalan raya RR280 yang menghubungkan Crimea ke Rusia dan Ukraina Selatan menjadi jalan raya bak neraka. Dipenuhi kendaraan terbakar akibat serangan drone jarak menengah Ukraina. Sebagian besar wilayah Crimea kehilangan listrik akibat serangan drone ke pembangkit dan gardu induk. Dan pertahanan udara Crimea kacau karena drone Ukraina juga menyerang mereka. Tapi jangan salah, kehilangan Laut Hitam sama pentingnya dengan kampanye logistik itu. Dalam beberapa hal, yang satu mempengaruhi yang lain. Pada Juni, Ukraina menyerang hebat di kedua sisi jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dengan daratan utama Rusia. Serangan itu juga menyasar feri-feri yang digunakan Rusia mengangkut pasokan di Laut Hitam dan Laut Azov. Serangan-serangan itu tak mungkin terjadi jika armada Laut Hitam belum dilumpuhkan. Semakin banyak jaringan logistik Rusia yang hancur. Selain itu, hilangnya kendali atas Laut Hitam penting secara praktis dan simbolis. Rusia berupaya mempertahankan pertahanan udara di pulau kecil, lidah pasir, dan infrastruktur minyak di Laut Hitam. Pertahanan itu perlu dirawat, dan Rusia butuh kapal untuk mengirim insinyur. Sekarang itu jarang terjadi. Setiap kapal yang berlayar berada dalam bahaya. Rusia juga tak bisa memakai kapalnya untuk meluncurkan rudal, seperti sudah dibahas, atau sebagai platform pertahanan udara mobile untuk melindungi Crimea. Secara simbolis, Rusia pada dasarnya telah kehilangan kota pelabuhan Sevastopol, setidaknya dalam arti sebagai markas tradisional armada Laut Hitam. Kehilangan ini menggoyahkan klaim Putin bahwa Rusia sepenuhnya menguasai Crimea. Itu tidak mungkin. Kota pelabuhan yang vital bagi rencana Rusia untuk Ukraina kini tak bisa digunakan seperti semestinya. Kehilangan armada Laut Hitam bukan hanya soal Laut Hitam saja. Crimea kini rentan karena kapal perang Rusia tidak beroperasi lagi. Ukraina memanfaatkan fakta ini dan kini berusaha membuat hidup penjajah di semenanjung Crimea tidak layak. Kehidupan yang dulu dikenal para penjajah itu kini cepat berantakan. Warga Crimea sering mengalami kekurangan bahan bakar dan pemadaman listrik berulang, dan tampaknya belum akan berakhir. The Moscow Times mewawancarai penjajah bernama Mikhail yang mengatakan, "Tidak ada bensin di sini. Anak-anak terus-menerus mendengar ledakan dan listrik serta air dijata. Saya tidak tahu kapan ini akan berakhir. Saya tidak mau bergantung pada kereta karena sering dibatalkan atau dijadwalkan ulang. Lebih baik sedia bensin." Di sini, berbeda dengan Sevastopol,
bensin sama sekali tidak bisa dibeli. Semuanya di Crimea tidak berfungsi sesuai rencana Ukraina. Dilaporkan terjadi kekurangan makanan di Crimea, dengan sereal, tepung, dan gula makin langka di toko kelontong. Musim wisata di Crimea mengalami penurunan besar-besaran. Itu bukan hal yang mengejutkan. Radio Free Europe, Radio Liberty menggambarkannya sebagai matahari, laut, pasir tanpa bensin. Karena Crimea kehilangan pendapatan pariwisata karena wisatawan enggan ke semenanjung yang jadi zona perang. Meskipun belum ada tentara Ukraina yang mendarat, mereka tak perlu melakukannya. Drone-drone itulah yang menimbulkan kerusakan. Semua bermula dari runtuhnya armada Laut Hitam, sehingga Ukraina dapat fokus menyerang di Crimea. Seiring kampanye blokade logistik yang kini memutus Crimea dari Rusia dan Ukraina yang diduduki. Jika semua ini belum cukup meyakinkan Anda bahwa strategi Ukraina membuat Crimea tidak layak huni berhasil, Maka Anda tidak perlu mendengarkan kami. sebaliknya, lihatlah apa yang sedang dilakukan Rusia. Dalam sebuah laporan pada 3 Juli, Euromaidan Press mengungkapkan bahwa Artes mengklaim pejabat Rusia di kota Kerch dan Feodosia, Crimea telah menerima perintah untuk mengemas semua dokumen dan peralatan resmi agar dapat dievakuasi dari semenanjung tersebut. Para pejabat hanya diberi waktu hingga 3 Juli untuk menyelesaikan tugas ini, bukan beberapa minggu. Artinya dokumen dan peralatan sudah dipindahkan jika semua berjalan sesuai rencana Rusia. Rusia sedang ketakutan. Laut Hitam telah lepas dari tangan Rusia. Crimea menyusul seiring serangan Ukraina terus berlanjut. Sebuah semenanjung yang seharusnya memungkinkan Putin membentuk pangkalan permanen untuk memproyeksikan kekuatan di Laut Hitam justru menjadi sasaran setelah kegagalan armada yang seharusnya memproyeksikan kekuatan itu. Semua ini tak akan terjadi jika Rusia menguasai Laut Hitam, tapi kenyataannya tidak. Zelensky benar. Rusia telah kehilangan apa yang mungkin menjadi wilayah terpenting dalam seluruh perang Ukraina sejauh ini, dan segera wilayah yang lebih penting akan jatuh seperti domino. Pasukan drone Ukraina yang sangat besar terus berkembang dan beragam dengan banyak model terbaru yang menawarkan peningkatan besar dibandingkan pendahulunya. Jangkauan lebih jauh dan hulu ledak lebih besar. Salah satu model terbaru, Zirka, memiliki keunggulan yang bahkan lebih penting, otaknya sendiri. Mampu secara otomatis menemukan, melacak, dan mengeliminasi ancaman musuh tanpa harus dikendalikan atau dipiloti oleh manusia sungguhan. Inilah evolusi berikutnya dari teknologi kendaraan udara tak berawak, UAV. Sebuah pemburu yang benar-benar bukan manusia dilepaskan di langit Ukraina dengan satu tujuan, dan hanya satu tujuan, untuk menemukan dan menghancurkan sebanyak mungkin drone Rusia. Dampak potensial dari drone seperti ini tidak bisa diremehkan. Sebelum membahas dampaknya pada medan perang dalam beberapa bulan ke depan, mari kita lihat dulu pengembangan dan desainnya. Zirka adalah hasil pemikiran bukan hanya satu, tapi dua perusahaan pertahanan Ukraina yang berbeda, Noctis dan Viray Industries. Noctis adalah perusahaan teknologi pertahanan yang berspesialisasi dalam otomasi sistem tak berawak dan teknologi intersepsi, seperti solusi anti-drone cerdas. Alih-alih berfokus pada merancang dan mengembangkan perangkat keras baru dari awal, perusahaan ini lebih fokus mengembangkan sistem otomatis seperti pelacakan target dan algoritma intersepsi agar drone jadi pemburu lebih cerdas dan mematikan, sekaligus mengurangi beban operator manusia. Viray Industries sementara itu memulai usahanya sebagai startup kecil di masa perang di Kiev. Sejak itu menjadi produsen utama sistem udara tak berawak canggih di Ukraina, komponen elektronik dan perangkat lunak militer. Perusahaan ini memproduksi UAV seperti drone kamikaze Viray 15 dan UAV serat optik Viray Opto 15 bersama dengan aksesori drone seperti sistem relay yang dipasang pada drone Mara Pro dan stasiun darat Viray 19. Dengan lebih dari 80% komponen drone-nya dibuat di dalam negeri di Ukraina. Pekerjaan pengembangan pada drone Zirka yang baru sebagian besar dilakukan oleh Noctis, dengan Viray memberikan dukungan investasi dan keahlian produksi untuk membantu menghasilkan produk sebaik mungkin. Karena mereka tidak sedang membangun drone sembarangan. Ini adalah drone dengan tujuan yang sangat spesifik. Drone ini harus jadi pembunuh syahid terampuh. Drone Shahid berasal dari Iran dan pertama kali dipasok ke Rusia pada tahap awal perang di Ukraina pada tahun 2022. Militer Rusia kemudian mulai memodifikasi dan memproduksi massal aset-aset ini serta memberinya nama baru, Gerun 2. Namun mayoritas dunia tetap memanggilnya Shahid. Sepanjang jalannya konflik, mereka telah digunakan dengan dampak yang menghancurkan dalam tak terhitung banyaknya serangan ke kota-kota besar dan kecil di Ukraina, menargetkan baik infrastruktur militer maupun sipil. Untuk memastikan bahwa serangan-serangan ini memberikan kerusakan sebesar mungkin, pabrik Rusia memproduksi ribuan unit tiap bulan. Komandan memerintahkan penyebaran kawanan besar ke Ukraina. Insinyur Kremlin terus menemukan cara meningkatkan kemampuan drone mereka. Awalnya misalnya, Shahid awalnya hanya mampu membawa hulu ledak seberat hingga 50 kg atau
110 pon. Namun, insinyur Rusia menemukan cara membuatnya lebih merosak dan varian terbaru seringkali dilengkapi dengan hulu ledak seberat 90 kg atau 200 pon sebagai gantinya. Tim Rusia juga telah mengembangkan varian Shahid bertenaga jet yang mampu mencapai kecepatan luar biasa antara 500 hingga 600 km per jam, 300 hingga 370 mil per jam. Namun, sebagian besar tetap memakai baling-baling sederhana dan murah sebagai penggerak, memberikan kecepatan maksimum sekitar 180,5 km per jam atau 115 mil per jam. Mereka umumnya terbang rendah dan dikerahkan secara massal untuk membanjiri dan membuat kewalahan pertahanan udara Ukraina. Tidak jarang terlihat 660 atau lebih drone digunakan dalam satu serangan. Misalnya, dan laporan media Ukraina menyatakan bahwa hampir 60,000 drone ini telah diluncurkan oleh Rusia sejak perang dimulai. Untungnya, seiring berjalannya konflik, pasukan Ukraina telah menemukan cara untuk menghadapi ancaman mematikan ini. Mereka mengembangkan salah satu jaringan pertahanan udara paling kompleks dan efektif di dunia saat ini, yang menggabungkan segala sesuatu mulai dari turret bertenaga AI hingga kelompok penembak bergerak, pengecau peperangan elektronik, meriam anti pesawat, baterai rudal, dan bahkan helikopter serang. Itu juga sudah banyak dibantu dari luar. Sekutu Barat telah memberi Ukraina beberapa sistem pertahanan udara terbaik mereka. Ketika Starlink, perusahaan telekomunikasi Amerika, tahu Rusia memakai satelit mereka, mereka langsung memutus akses itu, sehingga operasi mereka langsung terganggu. Namun, kawanan drone terus berdatangan, dan insinyur Rusia terus mencari cara membuat drone lebih berdampak, meningkatkan navigasi, serta mengoptimalkan rancangannya, serta mengintegrasikan sistem ketahanan terhadap peperangan elektronik yang makin cerdas. Sebagai tanggapan, Ukraina terus mencari cara lebih efisien untuk menghancurkan drone dan menyadakan ancaman yang ditimbulkannya. Salah satu metode terbaik yang mereka temukan adalah memakai drone pencegat, UAV yang secara khusus dirancang bukan untuk melakukan misi pengintaian atau menyerang target di darat, tetapi untuk mencari dan menghancurkan UAV lain di udara sebelum mereka mencapai targetnya. Ini terbukti sangat efektif. Memang, sejak Ukraina mulai memperluas persenjataan interseptornya dengan mengerahkan sistem seperti Wild Hornet Sting II, Skyfall P1 Sun, dan Octopus 100. Ini telah jauh lebih sukses dalam menjatuhkan sebagian besar aset udara Rusia. Memang, ada banyak kasus di mana pasukan Kiev menggunakan interceptor dan langkah-langkah lain untuk menyingkirkan hampir 95% drone musuh, menyelamatkan banyak nyawa dalam prosesnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan Kiev sangat ingin meningkatkan investasi di teknologi ini. Beberapa perusahaan drone terbesar dan terbaik secara aktif meningkatkan interceptor yang sudah ada atau mengembangkan yang baru. Ini membawa kita kembali ke Zirka, dirancang dari awal oleh tim khusus insinyur dan programmer dengan pengalaman lapangan yang luas dalam pertahanan anti-drone. Interceptor yang menarik ini secara resmi diumumkan oleh VIRI pada 30 Juni 2026 dan perusahaan itu membagikan daftar rinci spesifikasi teknis dan kemampuan unik Zirka. Secara estetika, bentuk Zirka yang mirip peluru sangat menyerupai drone pencegat lain yang digunakan secara efektif oleh Ukraina, seperti P1 Sun. Pabrikan telah mengungkapkan bahwa Zirka dapat mencapai kecepatan lebih dari 340 km per jam atau 211 mil per jam dan mampu beroperasi pada ketinggian 6 km atau sekitar 3,7 mil. Zirka memiliki radius operasional hingga 30 km atau sekitar 18,6 mil dan bisa bertahan di udara hingga 20 menit dalam sekali terbang, yang sudah cukup untuk mendeteksi, melacak, dan menyerang drone musuh. Dan ketika saatnya menyerang target musuh itu, disitulah Zirka benar-benar menonjol dan membedakan dirinya dari yang lain. Kebanyakan drone lain harus dipandu secara manual sejak lepas landas hingga saat mereka menemukan dan mulai melacak target. Sebagian memiliki kemampuan otonom, sehingga otak AI dapat mengambil alih di fase akhir penerbangan saat mereka mengunci target, namun biasanya mereka tetap memerlukan pilot manusia di awal perjalanan udara. Zirka berbeda. Menurut VIRI, drone ini mampu secara otomatis mendeteksi, melacak, dan menetralkan ancaman udara, bahkan yang berkecepatan tinggi, tanpa perlu masukan operator secara terus-menerus. Itulah yang jadi pembeda utamanya, dan inilah alasan utama mengapa drone ini bisa dengan mudah muncul sebagai andalan baru di pasukan interceptor Ukraina. Karena jika apa yang dikatakan VIRI tentang drone ini akurat, secara teori, Ukraina bisa meluncurkan seluruh kawanan Zirka ke udara tanpa membutuhkan tim darat besar berisi pilot
untuk mengendalikannya. Pada dasarnya, mereka berfungsi mirip rudal fire and forget, tanpa harus dipantau secara individual dan diarahkan secara manual ke lokasi target mereka. Anda mungkin mengira bahwa kemampuan canggih seperti itu akan dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Namun, ini juga salah satu keunggulan drone Zirka. Harganya sangat murah. Industri VIRI mengklaim bahwa setiap unitnya seharga paling tinggi $2.000 AS Rikanta. Itu berarti mungkin ini bukan interceptor termurah di pasaran saat ini. Contohnya, P1 Sun bisa diproduksi dengan biaya sekitar setengahnya. Tetapi Zirka sejauh ini adalah interceptor termurah yang sudah dilengkapi dengan kemampuan deteksi dan pemanduan otomatisnya sendiri. Itu harga yang sangat murah untuk pelengkapan militer secanggih itu. Ini bukti efisiensi dan hemat biaya perusahaan pertahanan Ukraina saat ini, serta kemampuan mereka beroperasi dengan waktu dan dana terbatas di masa perang saat ini. Harga yang sangat rendah ini juga merupakan kabar buruk bagi Rusia. Tapi sebelum kami jelaskan alasannya, jika ini adalah wawasan seperti ini yang ingin Anda dapatkan lebih banyak, pastikan Anda sudah berlangganan acara militer. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Saat ini, kita belum tahu pasti biaya produksi drone Shahid Rusia karena berbagai sumber memberi info berbeda, dengan beberapa perkiraan serendah $20.000 per unit dan yang lain jauh lebih tinggi hingga $80.000. Secara logis, harga kemungkinan ada di antara kedua angka ekstrim itu, sekitar $50.000 untuk satu drone Shahid atau Geran 2 biasa. Biaya produksi drone-drone ini yang relatif murah telah menjadi tantangan besar bagi Ukraina sejak drone-drone pertama memasuki wilayah udaranya pada tahun 2022. Bagaimana menetralkan ancaman seperti itu tanpa menghabiskan amunisi mahal? Karena sebelum adanya drone pencegat, cara paling pasti menjatuhkan drone musuh adalah dengan rudal pencegat. Dan rudal pencegat itu tidak murah. Banyak sekutu barat Ukraina dengan senang hati telah memasuk amunisi ini selama bertahun-tahun. Amerika Serikat telah mengirimkan rudal seperti Patriot PAC misalnya, dan rudal udara ke udara jarak menengah canggih AIM-120 AMRAAM. Tapi AIM-120 harganya sekitar $1 juta per rudal. Sementara itu, rudal PAC-2 dan PAC-3 harganya jutaan dolar per unit. Bahkan sejumlah pencegat murah di gudang senjata Kiev, seperti rudal Iris-T buatan Jerman, masih berharga beberapa ratus ribu dolar per unit. Banyak amunisi ini hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Ukraina hanya menerima sekitar 600 rudal Patriot selama 4 tahun pertama perang, misalnya. Jadi, aset-aset ini tidak hanya sangat berharga, tetapi juga langka. Tidak logis menembakkan misil $1 juta ke drone $50.000. Apalagi saat musuh mampu membuat dan meluncurkan ratusan drone $50.000 lagi pada hari yang sama. Ukraina harus menyimpan rudal pencegat sebagai cadangan dan hanya menggunakannya untuk menghadapi ancaman musuh yang lebih besar dan mahal, seperti rudal jelajah, sambil mencari cara lebih murah menghadapi Shahid. Untungnya, negara ini mampu menghadapi tantangan itu dengan baik, dan Zirka hanyalah bukti terbaru untuk membuktikannya. Karena jika Anda bisa menghancurkan aset musuh senilai $50.000 dengan senjata seharga $2.000, itu adalah perhitungan yang sangat efektif dari segi biaya untuk Anda dan sangat buruk bagi lawan Anda. Jika Ukraina mendapat cukup banyak Zirka di udara, setiap Zirka yang berhasil menghancurkan satu Shahid Rusia secara efektif menyebabkan kerugian bersih sekitar $48.000 bagi Kremlin. Jumlah itu sendiri memang tidak banyak jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan Moskow yang sangat besar. Namun, biaya beberapa drone yang dijatuhkan bisa segera meningkat hingga jutaan dolar. Bahkan bisa mencapai miliaran dalam jangka panjang. Rusia sudah menghadapi berbagai krisis ekonomi, sebagian besar akibat biaya perang yang membengkak, dampak serangan drone Ukraina terhadap kilang minyaknya, dan gelombang sanksi barat yang menargetkan sistem keuangannya. Zirka adalah cara lain bagi Ukraina untuk membuat perang menjadi terlalu mahal untuk dipertahankan oleh musuhnya, sekaligus menghancurkan aset dan melindungi baik masyarakat maupun infrastruktur. Dampak drone ini tergantung pada seberapa baik kemampuannya menemukan dan menghancurkan Shahid. Namun, tampaknya itu bukan masalah besar karena desain drone ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, saat mereka mulai mengerjakan Zirka, Noctis dan VIRI Industries secara khusus memang merancangnya untuk menghancurkan Shahid. Artinya, setiap keputusan desain dibuat dengan tujuan itu sebagai acuan. Setiap komponen dirancang dengan hati-hati dan dipilih secara khusus agar UAV ini menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya dari Rusia. Tidak ada yang dibiarkan begitu saja. Tim desain bahkan menghubungi salah satu batalion ahli anti-Shahid Ukraina
Rusia yang dikenal sebagai Dark Node untuk mendapatkan wawasan dan saran penting tentang bagaimana membuat drone mereka menjadi yang terbaik. Kru Dark Node termasuk yang paling efektif di Ukraina dalam hal menemukan dan menghancurkan drone Shahid. Sejauh ini telah menghancurkan lebih dari 1,500 drone tersebut dalam perang. Mereka mengenal desain drone ini luar dalam dan mereka juga tahu cara terbaik untuk memanfaatkan kelemahannya. Intelijen mereka sangat penting bagi insinyur dan pengembang interceptor baru ini. Dan berkat kerja keras mereka, produk akhirnya tampak memiliki semua kualitas dan kemampuan untuk menetralkan Shahid dengan mudah. Perlu dicatat misalnya, Zirka bisa terbang hampir 2 kali lebih cepat dari Gerun 2. Artinya, meski drone Rusia mendekati kota Ukraina dengan kecepatan penuh, Zirka masih akan memiliki banyak waktu untuk lepas landas, mengunci target, dan mengejarnya sebelum drone itu mendekati target yang dimaksud. Bahkan jika Shahid mencoba melakukan manuver mengelak, kecepatan Zirka yang tinggi seharusnya cukup untuk memenangkan pertempuran. Fitur otonom pada Zirka juga sangat menguntungkan. Jika drone-drone ini bergantung pada operator manual, Ukraina perlu merekrut dan melatih lebih banyak pilot untuk mengoperasikannya yang akan membatasi jumlah total UAV yang bisa mereka kerahkan pada waktu tertentu. Namun, berkat sistem AI Zirka, Ukraina berpotensi meluncurkan seluruh kawanan drone ini hanya dengan satu pengawas manusia untuk memantau dan mengawasi kemajuan mereka. Hal ini sangat meringankan beban kru drone Ukraina, juga memudahkan mereka untuk melawan kawanan drone yang semakin besar dan serangan saturasi musuh mereka. Itu sangat penting karena para komandan Rusia terus sangat mengandalkan taktik kekuatan besar-besaran. Mereka yakin kunci suksesnya adalah dengan meluncurkan semakin banyak drone dan rudal ke musuh mereka. Berharap meski sebagian besar drone dicegat di tengah jalan, beberapa akan berhasil menembus dan mengenai target mereka. Seiring waktu, mereka berharap serangan ini cukup merusak sehingga Ukraina menyerah dan mengibarkan bendera putih. Kiev kesulitan menghadapi kawanan yang terus bertambah besar. Dan Zirka bersama pencegat lain tampaknya menjadi pilihan ideal. Cerita ini juga menunjukkan perbedaan besar dalam taktik dan kemampuan adaptasi kedua pihak. Di satu sisi, ada Rusia yang terus sangat bergantung pada drone yang sama sejak tahap awal perang. Ya, para insinyurnya telah melakukan beberapa modifikasi seiring waktu. Namun, Shahid tetap jadi andalan utama di pasukan drone Kremlin, sama seperti pada tahun 2022. Sementara itu, Ukraina membangun persenjataan UAV yang lebih beragam, mengembangkan berbagai hal, mulai dari pengintai jarak jauh hingga drone pembom Baba Yaga dan pencegat AI seperti Zirka. Ukraina telah memberikan Rusia serangkaian ancaman yang begitu beragam hingga memusingkan untuk dihadapi, dan Kremlin kesulitan mencari cara untuk menanggulangi sebagian besar ancaman itu. Sementara itu, Rusia terus-menerus menggunakan jenis drone yang sama dari tahun ke tahun. Ukraina telah memanfaatkan waktu itu untuk mengembangkan puluhan cara efektif menghadapinya. Zirka hanyalah salah satunya, tetapi ini mungkin akan menjadi salah satu yang terbaik sejauh ini. Dan tampaknya, sekali lagi, sangat sedikit yang bisa dilakukan Rusia untuk menghentikan drone baru ini menghancurkan UAV mereka sendiri. Ahli penerbangan dan drone diwawancarai saluran berita Ukraina populer tentang Zirka. Saat ditanya bagaimana Rusia menghadapinya, dia mencatat bahwa Kremlin telah mencoba menggunakan kamera onboard dan sensor peringatan yang dipasang pada drone mereka untuk membantu mendeteksi ancaman di sekitarnya, serta jammer peperangan elektronik yang dirancang untuk mengganggu komunikasi drone Ukraina. Namun, dia mencatat bahwa kecil kemungkinan langkah-langkah ini akan efektif melawan Zirka. Kecepatannya berarti Zirka tidak perlu khawatir terdeteksi oleh kamera Shahid. Kemampuan otonomnya membuat Zirka kemungkinan besar tak terpengaruh jammer. Sang ahli mencatat perusahaan pertahanan Ukraina kini aktif mempererat hubungan dengan mitra Eropa demi meningkatkan teknologi mereka. Mereka mempertimbangkan opsi seperti visi komputer canggih dan pembelajaran mesin tingkat lanjut, dan semiconductor lebih kuat untuk membuat drone yang lebih pintar, kuat dan cepat dari sebelumnya. Memang, Noctis dan Viri Industries mengatakan bahwa mereka sudah mulai mengembangkan Zirka 2.0, versi yang ditingkatkan dari drone baru ini. Arsenal Ukraina baru saja menjadi sedikit lebih besar dan jauh lebih efektif dengan diperkenalkannya senjata baru yang tidak biasa namun menarik ini. Sebuah senjata yang naik ke ketinggian stratosfer sebelum jatuh menimpa musuh-musuhnya. Senjata yang bisa menghindari jammer dan sistem peperangan elektronik dengan mudah. Sebuah senjata yang bisa langsung menghancurkan pertahanan udara Rusia, membuat pasukan, aset, dan infrastruktur Kremlin semakin rentan terhadap serangan berikutnya. Inilah Dart, rudal yang membawa ide berusia puluhan tahun ke abad ke-21 dan mungkin akan terbukti menjadi tambahan yang sangat berharga bagi koleksi senjata Ukraina.
DART dirancang oleh Program Pusat Teknologi Inovatif Ukraina. Ini adalah rudal ringan yang dirancang untuk diangkat ke udara dengan bantuan balon stratosfer. Setelah balon-balon mencapai ketinggian tertentu, rudal tersebut dilepaskan menggunakan sistem navigasi bawaan untuk mengikuti jalur penerbangan yang sudah direncanakan sebelum akhirnya menghantam targetnya dari atas. Ini adalah konsep yang sangat sederhana. Ide memakai balon dalam perang sudah ada sejak berabad lalu. Di Tiongkok kuno misalnya, yang disebut Lentera Kongming digunakan sebagai alat sinyal militer. Seorang ahli strategi terkenal bernama Zhuge Liang pertama kali menggunakannya untuk meminta bantuan ketika ia dikepung oleh pasukan musuh. Ide itu langsung menyebar luas. Di dunia barat, contoh awal lain dari penggunaan balon untuk tujuan militer terjadi pada akhir abad ke-18. Selama pertempuran Fleurus, pasukan Prancis memakai balon hidrogen untuk memantau pergerakan musuh dan langsung melaporkannya ke pasukan di darat. Prancis bahkan memiliki korps balon sendiri yang hanya bertahan sebentar, yang akhirnya dibubarkan oleh Napoleon. Namun, ide memakai balon dalam pertempuran tidak berhenti di sana. Pasukan Kekaisaran Austria terkenal menggunakan bom berbasis balon terhadap Venesia pada tahun 1849. Misalnya, mereka memasang bahan peledak masing-masing seberat sekitar 24 hingga 30 pun, 11 hingga 14 kg, hingga balon udara panas dari kertas yang kemudian diluncurkan baik dari darat maupun dari kapal uap. Sekitar 200 balon diluncurkan dan setidaknya satu mengenai kota itu sesuai rencana. Meskipun banyak yang terbawa angin, ini menyoroti tantangan besar mengandalkan balon dalam pertempuran. Seiring berjalannya waktu, berbagai kekuatan militer di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan Inggris Raya, berusaha mengatasi tantangan ini dan menemukan metode peperangan balon yang lebih efektif. Pada Perang Dunia I, balon digunakan secara luas sebagai platform pengamatan, dan pada Perang Dunia Kedua, penggunaannya menjadi lebih beragam lagi. Orang Inggris menggunakan apa yang disebut balon penghalang, misalnya untuk mencegat serangan udara dari pembom Jerman dan rudal jelajah awal. Mereka juga mengatur seluruh operasi militer. Operasi Outward menggunakan balon. Ini melibatkan peluncuran hampir 100,000 balon secara total. Sekitar setengah membawa bahan pembakar, sementara sisanya membawa kawat baja. Dirancang memicu kebakaran dan merusak jaringan listrik Eropah, menyebabkan kekacauan bagi pasukan Jerman. Sementara itu, Jepang menggunakan balon api yang juga dikenal sebagai bom balon Fugo untuk mengirimkan muatan peledak melintasi Samudra Pasifik. Ribuan balon ini yang berukuran sekitar 33 kaki atau berdiameter 10 meter dan sebagian besar terbuat dari kertas tisu, diluncurkan dari Honshu, membawa bahan peledak dan alat pembakar. Beberapa ratus akhirnya terlihat di seluruh Amerika Utara, menuas kanoi 6 orang dan menyebabkan beberapa kebakaran hutan kecil. Nah, sebagian besar contoh bersejarah ini memberikan hasil yang cukup beragam. Namun, militer modern memiliki teknologi lebih canggih dan pemahaman lebih baik tentang kondisi yang memengaruhi balon di udara, serta metode yang lebih maju untuk mengatasinya. Alhasil, beberapa kekuatan militer terkuat di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, terus mengeksplorasi potensi aplikasi dari sistem berbasis balon. Namun, Ukraina tidak sekadar mengeksplorasi atau bereksperimen. Ukraina aktif memakai balon untuk menciptakan kebingungan, kekacauan, dan kehancuran di barisan Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Wall Street Journal menulis, namun tak ada negara yang mendorong penggunaan balon sejauh Ukraina, yang memakainya untuk melancarkan serangan berani jauh ke pedalaman Rusia, serta untuk pengintaian dan transportasi. Dan sebagai umpan, memang, pasukan Kiev beralih ke balon pada hari-hari awal konflik. Awalnya, balon digunakan untuk menjatuhkan bom, granat ke pasukan Rusia, atau sebagai umpan menguras pertahanan udara musuh. Pada tahun 2024, mereka meningkatkan upaya berbasis balon mereka, menggunakan produk dari pemasok Amerika sebagai sistem pengiriman untuk senjata kamikaze berukuran kecil. Balon-balon ini memberi Ukraina kemampuan untuk menyerang target Rusia jauh di luar wilayah pendudukan dan melintasi perbatasan internasional antara kedua negara. Dan balon telah digunakan dalam berbagai serangan terhadap ladang minyak, kilang, terminal pengiriman, dan simpul-simpul perkereta apian. Seperti yang dicatat oleh Michael Kaufman, pakar urusan militer Rusia dari Carnegie Endowment for International Peace. Ini adalah bagian yang sangat penting dari upaya keseluruhan Ukraina untuk membawa Rusia ke meja perundingan dengan syarat yang jauh lebih masuk akal. Dan ini berkat sebagian kepada balon.
Jadi tidak mengherankan jika para insinyur militer Ukraina telah mencari cara untuk melangkah lebih jauh lagi. Dan rudal DART adalah hasil akhir dari upaya mereka. Berikut penjelasan singkat tentang apa itu dan cara kerjanya. Pusat Teknologi Inovatif belum mengungkapkan spesifikasi teknis pasti, baik dari rudal itu sendiri maupun balon yang digunakan untuk meluncurkannya. Namun, data publik menunjukkan rudal tersebut cukup ringkas, berukuran sekitar 6 kaki atau 1,8 meter panjangnya dan beratnya mendekati 29 pon atau 13 kg saat kosong. Rudal ini dikatakan mampu membawa hulu ledak seberat antara 7,7 pon atau 3,5 kg hingga 22 pon atau 10 kg. Tergantung pada konfigurasinya. Hulu ledaknya diyakini mengandung elemen penembus berbasis grafit. Meski begitu, belum ada detail spesifik yang dikonfirmasi tentang cara kerja atau target yang mungkin diserang. Kita juga tidak mengetahui jangkauan pasti, tingkat akurasi, atau bahkan status produksi dari rudal ini. Yang semuanya sangat wajar, mengingat Ukraina tidak ingin mengungkapkan data yang bisa digunakan Rusia untuk melawan mereka. Jauh lebih baik untuk merahasiakan senjata-senjata seperti ini sampai benar-benar siap digunakan dalam perang. Karena itu, memberi mereka peluang terbaik mengejutkan musuh. Meski banyak spesifikasi teknis masih dirahasiakan, kita sudah tahu gambaran umum cara kerja DART. Laporan menyebutkan bahwa balon stratosfer akan membawanya ke ketinggian antara 7,5 hingga 11,2 mil atau 12 hingga 18 km. Setelah mencapai ketinggian tertentu, rudal diluncurkan. Pada saat itu, rudal itu mengandalkan actuator servo khusus dan sistem navigasi bawaan untuk menstabilkan di udara dan bergerak ke jalur penerbangan yang telah ditentukan. Itu mungkin terdengar seperti hal kecil, tapi sangat penting. Karena jika rudal hanya dijatuhkan dari balon tanpa kemampuan menstabilkan diri, rudal itu mudah melenceng jauh dari jalur. Sebaliknya, DART mengunci targetnya saat turun, tetapi begitu berada sekitar 3,7 mil atau 6 km dari permukaan bumi, sistem navigasinya sepenuhnya dimatikan. Ini, tanpa diragukan lagi, bagian paling penting dan menarik dari desain DART. Dengan navigasi dinonaktifkan, ia memakai mesin bahan bakar padat untuk melanjutkan terbangnya, mengikuti lintasan yang telah diprogram, lalu menabrak sasarannya, yang bisa berupa apa saja, mulai dari gudang amunisi hingga tangki penyimpanan minyak. Sekarang inilah alasan mengapa hal ini penting. Rusia makin mengandalkan sistem peperangan elektronik (EW) untuk mengacaukan dan memalsukan atau mengganggu drone dan rudal Ukraina. Para insinyurnya terus berinovasi di bidang ini, menambah antena dan menciptakan sistem lebih kompleks untuk pada dasarnya langsung menghentikan aset udara Ukraina, memutus komunikasi mereka, dan menonaktifkan sistem navigasi mereka, sehingga mereka gagal menyerang target yang dimaksud. Keunggulan unik dari sistem DART adalah sistem ini tidak bergantung pada komunikasi eksternal atau sistem navigasi satelit selama beberapa mil terakhir saat turun. Jadi, setidaknya secara teori, bahkan jika Rusia punya seluruh pasukan pengacau elektronik di darat, siap membanjiri gelombang radio dengan sinyal palsu dan gangguan, itu tidak masalah. Kebisingan tidak memengaruhi sistem ini karena tidak mendengarkan. Sebaliknya, sistem ini diam-diam tanpa suara jatuh ke sasarannya dan para pengacau tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dalam perang yang semakin didominasi oleh teknologi perang elektronik, itu sangat penting. Memang, Center for Strategic and International Studies mencatat bahwa peperangan elektronik telah menjadi salah satu kekuatan penentu dalam konflik ini dengan dampak besar bagi kedua belah pihak. Pada malam tanggal 14 hingga 15 Juni, misalnya, Rusia meluncurkan 70 rudal dan lebih dari 600 drone secara massal. Total keseluruhan sebanyak 681 aset udara ke kota-kota dan kota kecil di Ukraina. Ukraina berhasil menghancurkan atau mengganggu operasi 632 aset tersebut, menunjukkan kekuatan dan potensi luar biasa dari sistem peperangan elektronik untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah bencana. Banyaknya sistem pengacau GPS di medan perang saat ini telah memaksa baik Rusia maupun Ukraina untuk berlomba-lomba dengan putus asa untuk mencari metode pemanduan lain atau mengembangkan senjata yang sebenarnya sudah tahu tujuannya sejak awal tanpa perlu dipandu terus-menerus, seperti DART. Tapi sebelum kita membahas manfaat unik lainnya, aplikasi dan potensi kelemahan dari senjata baru ini, masih banyak yang akan datang. Jika kamu merasa acara militer ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan. Sekarang, fakta bahwa DART memiliki potensi untuk menghindari sistem peperangan elektronik musuh bisa dibilang adalah keunggulan terbesarnya. Tapi, itu bukan satu-satunya. Keuntungan besar lainnya dari sistem
ini terkait dengan fakta bahwa sistem ini diluncurkan dari balon. Artinya, secara teori, sistem ini dapat dikerahkan dari hampir mana saja. Itu termasuk lokasi garis depan, serta lokasi yang jauh di dalam wilayah Ukraina sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh grafik cuaca historis bahwa angin stratosfer cenderung bertiup ke arah timur dari Ukraina menuju Rusia. Sebuah balon, misalnya, dapat diluncurkan di Kiev dan cukup mengikuti angin sejauh 100 mil atau lebih menuju Moskow sebelum menjatuhkan muatannya. Dan karena kita sedang membicarakan balon di sini, bukan pesawat, tentara Ukraina hanya perlu mengembangkan sistem itu lalu membiarkannya terbang. Tidak perlu landasan pacu atau lapangan terbang. Juga tidak perlu mempertaruhkan nyawa pilot atau risiko kerusakan maupun kehancuran pesawat mahal untuk menggunakan jenis amunisi seperti ini. Bisa diluncurkan kapan saja dari hampir semua lokasi. Cukup dibiarkan melaju ke wilayah musuh. Ini memberikan Rusia sesuatu yang benar-benar berbeda untuk dihadapi. Sampai saat ini, Rusia harus menghadapi berbagai macam drone dan rudal buatan dalam negeri Ukraina, serta senjata barat seperti Storm Shadow dan ATACMS. Meskipun semuanya berbeda, banyak sistem tersebut mengikuti pola konvensional serupa dan memiliki kerentanan yang dapat dieksploitasi dengan radar dan pertahanan udara. Dan teknologi perang elektronik. DART berbeda dalam hampir semua hal. DART dapat terbang jauh lebih tinggi daripada drone pada umumnya dan melaju menuju targetnya tanpa bergantung pada jenis teknologi navigasi yang sama, seperti misil pada umumnya. Dan itu menjadi masalah bagi Rusia, karena Kremlin belum memiliki cara yang terbukti untuk menangkal sistem seperti ini. Satu-satunya harapan adalah sistem pertahanan udaranya, seperti S-300 dan S-400. Mampu mendeteksi rudal yang mendekat dan mencegatnya sebelum terjadi benturan. Namun, beberapa tahun terakhir menunjukkan sistem seperti ini tidak dapat dianggap andal. Puluhan di antaranya telah dirusak dan dihancurkan oleh Ukraina. Dan dengan makin minimnya pertahanan mereka, para komandan Kremlin terpaksa memindahkan aset yang tersisa dan memprioritaskan perlindungan infrastruktur terpenting serta lokasi-lokasi lainnya seperti Moskwa. Bahkan begitu, Ukraina terus membuktikan bahwa pertahanan Rusia memang tidak cukup karena operator drone Kiev telah melancarkan beberapa serangan berturut-turut ke kota-kota terbesar dan paling dijaga ketat seperti Moskwa itu sendiri serta Sankt Petersburg. Dengan kekuatan DART di dalam persenjataan mereka, pasukan pertahanan Ukraina mungkin bisa membuat serangan-serangan itu menjadi lebih mematikan dan lebih menghancurkan bagi Kremlin. Itu bisa, misalnya, meluncurkan serangkaian rudal DART sebagai pembuka serangan udara, menggunakannya untuk melumpuhkan radar atau pertahanan di zona target. Lalu, itu bisa diikuti oleh kawanan drone dan rudal konvensional, menghancurkan bagian-bagian infrastruktur energi dan aset militer yang terbuka. Dan manfaatnya tidak berhenti sampai di situ. Ada juga pertanyaan soal biaya. Bukan rahasia lagi bahwa meski mendapat pendanaan dan dukungan besar dari sekutu di Eropa dan luar negeri, Ukraina tidak mampu menyaingi besarnya pengeluaran pertahanan Rusia. Ukraina juga kalah dalam persediaan amunisi dan jumlah personel dibanding lawannya atau kapasitas produksi militer. Ukraina tidak memiliki pabrik besar dan jaringan logistik yang diandalkan Rusia untuk memproduksi rudal dan drone mahal dalam jumlah besar. Akibatnya, Ukraina harus melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda. Ukraina harus bisa beradaptasi dan hemat biaya. Karena itu, Ukraina sangat mengandalkan inovasi dalam negeri, seperti pasukan drone yang makin beragam, yang sebagian besar terdiri dari kendaraan udara tak berawak yang relatif murah dan mudah diproduksi. Itulah sebabnya Ukraina menghabiskan banyak waktu dalam perang ini, tak selalu fokus menciptakan senjata sempurna, tetapi justru berinvestasi pada sistem yang fungsional, terjangkau, dan sulit untuk dihadapi oleh musuh. Sebuah rudal ringan yang diluncurkan dengan balon sangat cocok untuk itu. Berkat ukurannya yang ringkas, dikombinasikan dengan fakta bahwa benda ini bisa melayang ke udara dengan mudah. Alih-alih harus diluncurkan dan dikemudikan, DART seharusnya bisa diproduksi massal dengan biaya murah oleh Ukraina. Walau kita tak tahu pasti biaya per unitnya, kemungkinan besar harganya jauh lebih murah dibandingkan sistem rudal jelajah atau rudal balistik yang lebih besar dan lebih rumit. Dan meskipun hulu ledak DART cukup kecil, seharusnya masih cukup kuat untuk memberikan kerusakan serius pada jenis target yang tepat. Meski begitu, penting untuk tetap objektif dan tidak menganggap DART sebagai senjata sempurna atau bahwa itu menyelesaikan semua masalah Ukraina. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang sistem ini bagaimanapun juga, dan waktu serta kesabaran akan dibutuhkan untuk benar-benar memahami kemampuan nyatanya di lapangan dan efisiensi sebenarnya. Para ahli sudah mulai mempertanyakan seberapa efektif sistem navigasi DART harus bekerja. Misalnya, agar tetap mengarah ke sasaran, bahkan saat sistem-sistem itu dimatikan. Banyak orang juga menyoroti masalah historis terkait sistem berbasis balon.
Siapa pun yang pernah membiarkan balon terbang terbawa angin, misalnya, akan tahu betapa mudahnya benda-benda ini terpengaruh oleh angin dan kondisi iklim secara umum. Tentu saja, balon stratosfer kelas militer tidak persis sama dengan balon ulang tahun yang biasa digunakan di rumah. Banyak aturan tetap berlaku. Balon-balon ini bisa terbawa angin ke berbagai arah dan rentan perubahan angin serta cuaca tiba-tiba. Faktor seperti waktu peluncuran dan kondisi pelepasan dapat menyebabkan ketidakpastian yang berpotensi membuat dart lebih sulit untuk dikendalikan. Jadi, perlu ditanyakan tentang jangkauan keseluruhan dart dan seberapa besar peluangnya mengenai target dan seperti apa margin kesalahan yang dimilikinya dalam hal akurasinya. Kita juga perlu tahu biaya pembuatan tiap unit dan apakah sistem ini sudah diuji atau digunakan di pertempuran nyata atau masih dalam tahap perencanaan dan prototipe. Tanpa informasi ini, tidak mungkin untuk menarik kesimpulan pasti tentang nilai dan kelayakan senjata tersebut yang sebenarnya. Namun, dari yang kita tahu saat ini, ada banyak alasan untuk optimis tentang sistem ini. Secara teori, sistem ini tampak bisa mengatasi beberapa masalah yang dihadapi Ukraina dengan amunisi konvensional. Juga menjadi tantangan baru bagi musuh. Ini tentu saja merupakan konsep yang unik dan jika terbukti berhasil, bisa membuka jalan bagi lebih banyak sistem dengan gaya serupa yang dirancang khusus untuk melawan teknologi perang elektronik dengan menonaktifkan sistem navigasi internalnya sendiri saat mendekati target. Dan Kiev tidak berniat berhenti sampai di sini. Meskipun mereka cukup merahasiakan spesifikasi teknis DART, para pengembang sistem ini secara terbuka mengakui bahwa teknologinya dapat digunakan sebagai dasar untuk proyek-proyek di masa depan yang mencakup rudal balistik dan rudal pemukaan ke udara. Sekali lagi, tidak ada rincian lebih lanjut tentang apa saja yang mungkin termasuk di dalamnya. Namun, tim Ukraina mungkin mulai mencari cara baru menggunakan balon untuk meluncurkan amunisi yang lebih besar dan mematikan, atau untuk memasukkan sistem navigasi yang lebih cerdas ke dalam senjata-senjata tersebut agar bisa melewati pengacau perang elektronik Rusia. Bagaimanapun juga, satu hal yang jelas, ambisi Ukraina tetap tak tertandingi. Negara tersebut terus menunjukkan komitmen kuat terhadap inovasi, selalu mencari cara baru yang lebih menarik untuk menembus batas, dan mengembangkan teknologi militer dengan cara yang bahkan belum bisa dibayangkan oleh dunia lainnya. Selama 8 tahun, Ukraina telah menunggu saat yang tepat, memburu, dan mengejar sesuatu yang dulu pernah digunakan Rusia untuk menyakiti Ukraina. Penantian memang perlu. Ukraina sebelumnya tidak mampu menghancurkan sasarannya, tapi kini bisa. Penantian itu berakhir. Ukraina baru saja membuat Rusia membayar mahal atas insiden yang terjadi pada tahun 2018. Pembalasan itu sangat kejam. Target itu dihancurkan di laut yang diyakini dikuasai Rusia. Jika balas dendam paling nikmat disajikan dingin, Ukraina baru saja melancarkan serangan penghancur sedingin suhu di bawah nol yang membuat Rusia terpukul. Kita mulai kisah ini pada tahun 2018. Setelah memulai kampanye agresinya terhadap Ukraina 4 tahun sebelumnya, dengan secara ilegal mencaplok Crimea dalam prosesnya, Rusia sedang berada di puncak kejayaannya. Mereka memiliki kendali penuh. Laut Hitam, Laut Azov, dan Selat Kerch yang menghubungkan keduanya sepenuhnya dikuasai Putin untuk dimanipulasi. Dan pada November 2018, Rusia mulai menunjukkan kekuatannya. Armada Laut Hitam menutup Selat Kerch untuk kapal non-militer sebagai hukuman bagi Ukraina atas apa yang mereka klaim sebagai pelanggaran ke wilayah perairan Rusia. Tentu saja, masih hidup. Crimea bukan milik Rusia, begitu juga dengan perairan yang mengelilingi semenanjung itu. Di antara kapal-kapal dalam blokade laut Rusia terdapat kapal patroli FSB bernama Izimrud. Kapal itu dan beberapa kapal lain terlibat dalam eskalasi blokade Selat Kerch tahun 2018. Kapal itu berperan dalam penyitaan 3 kapal angkatan laut Ukraina di Selat Kerch, yang merupakan operasi di mana kapal-kapal Rusia menabrak kapal-kapal Ukraina sebelum melepaskan tembakan saat mereka mencoba berlayar dari Odessa ke Mariupol. Insiden itu merupakan bukti nyata dari agresi yang kemudian akan ditingkatkan oleh Putin menjadi invasi besar-besaran kurang dari 4 tahun kemudian. 6 tentara Ukraina terluka dalam serangan itu dan pasukan Rusia menangkap awak kapal Ukraina. Moskow mencoba mengirim pesan. Semua pelaut itu dijebloskan ke penjara di mana mereka menderita hampir setahun sebelum akhirnya dipulangkan ke Ukraina sebagai bagian dari pertukaran tahanan pada September 2019. Saat itu, Ukraina tak bisa berbuat apa-apa terhadap tindakan Rusia. Ukraina tidak punya angkatan laut yang layak disebut. Dan drone yang kini menjadi ciri khas pertahanan Ukraina terhadap Rusia, saat itu bahkan belum terpikirkan oleh militer Ukraina.
Ukraina hanya bisa menerima penghinaan itu, menahan pukulan itu. Tapi Ukraina tak pernah lupa dan takkan memaafkan. Selama 8 tahun, Ukraina menunggu kesempatan untuk membalas penangkapan dan tindakan melukai para pelautnya pada tahun 2018. Bahkan saat Putin melancarkan invasinya dan perang terjadi di seluruh Ukraina, mata tertuju pada Izemrud. Ukraina hanya butuh senjata yang tepat dan kesempatan. Kita maju ke tanggal 14 Juli 2026 dan Angkatan Laut dari Angkatan Bersenjata Ukraina memposting pesan sederhana di Telegraph. Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan kapal penjaga perbatasan FSB Federasi Rusia, Izemrud, kata Angkatan Laut Ukraina, seraya mencatat keterlibatan kapal itu dalam insiden Selat Kerch 8 tahun lalu. Dan jika ada yang meragukan bahwa Ukraina benar-benar tahu apa yang ditargetkannya saat menghancurkan kapal itu, Angkatan Laut menghilangkan keraguan itu dengan memperjelas bahwa balas dendam adalah salah satu faktornya. Pembalasan tidak bisa dihindari. Akan ada lagi. Itu pesan mengerikan dari Angkatan Laut Ukraina. Butuh hampir 1 dekade untuk berburu dengan sabar dan mengembangkan senjata. Namun Ukraina berhasil menghancurkan sasarannya. Bukan hanya kapal yang dihancurkan Ukraina. Pelaut Rusia tewas atau terluka akibat serangan terhadap Izemrud, kata Ukraina, dan serangan itu terjadi pada malam hari ketika drone Ukraina menghancurkan 11 kapal lainnya di Laut Azov. Di sini, Ukraina tidak mengerahkan seluruh kemampuannya hanya untuk menghancurkan 1 kapal perang. Kini, Ukraina menguasai perairan yang dulu dipakai Rusia menindas mereka 8 tahun lalu. Izemrud bukan lagi penindas besar yang dulu ditakuti Ukraina. Itu hanyalah kapal biasa di antara banyak kapal lainnya yang apes setelah berhadapan dengan drone kuat. Lalu kemasukan terlalu banyak air, hilang di tengah keramaian, hilang bagi Rusia. Takdir sempurna bagi kapal yang pernah jadi simbol dominasi Rusia atas Ukraina. Ukraina membalas dendam setelah 8 tahun, namun masih muncul pertanyaan bagaimana mereka melakukannya dan apa dampak praktis dari serangan itu terhadap perang Ukraina. Kita akan mulai dengan yang pertama. Angkatan Laut Ukraina menyatakan senjata yang menyerang Izemrud bukan drone udara biasa. Ukraina memiliki sesuatu yang jauh lebih menghancurkan, sudah disiapkan Ukraina. Sebuah drone maritim baru bernama Sargan 3000 menjadi kunci dalam serangan tersebut. Angkatan Laut Ukraina menyebut Sargan 3000 sebagai kompleks maritim tak berawak. Namun drone laut ini masih misterius. Kita tahu bahwa ini adalah salah satu tambahan terbaru untuk armada kapal tak berawak Ukraina yang terus berkembang. Namun tampaknya Sargan 3000 masih berada di bawah bayang-bayang drone maritim yang jauh lebih terkenal seperti Magura V, V5, dan Seabay. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pernah berbicara tentang Sargan 3000 sebelumnya, menyebutnya sebagai platform serbaguna yang dapat bermanuver dan cukup fleksibel untuk menyelesaikan berbagai macam misi, termasuk operasi serangan. Namun selain itu, kita tidak tahu banyak, setidaknya jika berbicara soal spesifikasinya. Sargan 3000 baru resmi masuk dinas di Angkatan Laut Ukraina pada tahun 2026. Tetapi selain itu, informasi tentang kecepatan dan muatan Sargan 3000 masih dirahasiakan. Namun kita tahu sedikit tentang seberapa merusak drone maritim ini, dan bukan hanya dari tenggelamnya Izemrud. Pada April lalu, Euromaidan Press melaporkan dugaan penyebaran pertama Sargan 3000 ke Laut Hitam. Sekali lagi, Ukraina tidak menyampaikan apapun secara terbuka. Seorang blogger militer Ukraina bernama Serhiy Mizura mengatakan bahwa drone yang terlihat dalam montase video yang diterbitkan oleh Angkatan Laut Ukraina pada waktu itu tampaknya adalah drone baru yang menurut Mizura dapat dipersenjatai dengan senjata api maupun rudal. Yang pertama belum cukup menenggelamkan Izemrud, tapi yang kedua itu lain cerita. Efektivitas Sargan 3000 juga terlihat dari petunjuk yang diberikan juru bicara Angkatan Laut Ukraina, Dmitry Pletenchuk, yang diungkapkan ketika Ukraina ikut serta dalam latihan militer REPMUS yang berlangsung di lepas pantai Portugal pada 2025. Pletenchuk menyatakan drone maritim baru Ukraina turut dalam latihan itu, dan itu menjadi catatan penting karena dalam latihan REPMUS tersebut, drone Ukraina berhasil menenggelamkan sebuah fregat NATO dalam skenario latihan perang yang menunjukkan betapa efektifnya Angkatan Laut non-tradisional Ukraina. Fregat NATO tersebut menjadi sasaran dan terkena serangan sebelum sempat melihat kedatangan drone-drone itu. Laporan saat itu menyatakan Magura V, V7 Ukraina berhasil menenggelamkan fregat itu. Tetapi pertanyaan yang harus diajukan adalah, apakah Sargan 3000 ikut dalam serangan itu? Ukraina tidak berkomentar lagi. Mereka merahasiakan drone maritim itu selama berbulan-bulan. Misterinya masih tetap ada, tetapi apapun spesifikasi teknis, Sargan 3000. Izemrud baru mengetahui satu hal pasti. Drone maritim baru Ukraina dapat menenggelamkan kapal perang Rusia. Sedangkan untuk Izemrud sendiri, berikut yang kami ketahui tentang kapal itu dan apa yang terjadi padanya. Diluncurkan pada 2014,
Izemrud adalah salah satu anggota armada Laut Hitam yang lebih modern yang menurut Rusia akan jadi kunci kemenangan perang. Kapal ini berperan penting bagi Rusia dalam mempertahankan kendali perairan sekitar Crimea sebelum invasi. Seperti yang terlihat dari insiden 2018. Ini bukan kapal yang besar, panjangnya 62,5 meter. Izemrud dapat memiliki bobot benaman hingga 750 ton metrik dan dapat mencapai kecepatan maksimum 27 knot. Kapal ini memiliki landasan helikopter, menunjukkan Rusia bisa memakai kapal ini untuk misi pengintaian dan serangan udara. Kapal itu sendiri belum tentu merupakan aset tempur utama. Kapal ini efektif sebagai kapal patroli dan ukurannya cukup besar untuk menabrak kapal Ukraina pada 2018. Meskipun itu lebih karena Ukraina tidak memiliki angkatan laut yang memadai dibandingkan dengan ancaman yang sebenarnya ditimbulkan oleh Izemrud. Blok pertahanan juga menyebut Izemrud sebagai kapal patroli kelas Rubin yang terbukti rentan terhadap serangan Ukraina selama perang. Desember 2025, Ukraina menenggelamkan Razul Gamzatov, kapal kelas Rubin seperti Izemrud, di Laut Kaspia. Pada Februari 2026, 2 kapal kelas Rubin rusak akibat serangan di lepas pantai Inkerman, Crimea. Serangan-serangan ini bisa dianggap uji coba. Hidangan utama balas dendam yang sedingin es akan disajikan nanti. Sedangkan apa yang terjadi pada Izemrud? Sebenarnya saat menganalisis kemampuannya, kita seharusnya menyebut kapal itu dalam bentuk lampau. Keliru jika bilang Izemrud adalah kapal kelas Rubin. Itu adalah kapal kelas Rubin. Foto satelit sudah muncul dari lokasi serangan Sargan 3000, Ukraina, dan foto-foto itu tidak menunjukkan gambaran yang baik tentang apa yang terjadi pada Izemrud. Foto-foto menunjukkan Ukraina menyerang kapal saat kapal bersandar di dermaga dan mengonfirmasi kehancuran total. Kapal tersebut praktis terbelah 2 di sepanjang dermaganya. Kapal itu tetap mengapung karena posisinya saat diserang Ukraina. Tidak ada cara lain melihat ini, meski kini kapal itu terbagi 2. Izemrud sudah tamat, kapal itu tak akan kembali beroperasi, perbaikan mustahil. Ukraina sudah membalas dendam. Jika ini serangan tunggal Ukraina, itu sudah cukup baik. Pembalasan itu manis. Moral pasukan Ukraina akan meningkat, sementara Rusia harus menerima kehilangan kapal yang pernah jadi simbol kemampuannya mendominasi Ukraina. Bagi Yitzhak, tenggelamnya kapal itu hanya bagian dari sebuah kampanye. Ada konteks yang lebih besar di sini. Inilah sebabnya Yitzhak hanya jadi catatan kaki, bukan satu-satunya target Ukraina. Sebelum menjelaskan maksud pernyataan itu, kami ingatkan Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda mendapat wawasan dari saluran ini, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk konten selanjutnya. Kembali ke Yitzhak. Apa yang sebenarnya kita lihat dengan tenggelamnya kapal ini adalah gejala dari masalah yang sudah lama dialami Rusia. Rusia tidak lagi menguasai perairan sekitar Crimea. Di Laut Hitam, masalah Rusia sudah lama banyak diberitakan dan situasinya tidak menjadi lebih baik. Armada Laut Hitam yang dulunya ditakuti dan seharusnya mengendalikan laut yang menjadi asal namanya, kini praktis sudah tidak ada. Sekitar sepertiga armada hancur atau rusak, sisanya mundur sejauh mungkin. Ini tak banyak membantu, karena drone udara dan laut Ukraina kini punya jangkauan yang cukup untuk menyerang kapal armada Laut Hitam kapan saja, dan Rusia mengetahuinya. Kita melihat hal itu pada bulan April ketika Ukraina melancarkan serangan terhadap pelabuhan Novorossiysk di Laut Hitam. Itu tempat kapal perang Rusia mundur dari Ukraina, tapi tidak berarti apa-apa. Sebuah fregat terkena serangan, dan pesan dikirim ke Putin bahwa dia kehilangan Laut Hitam. Kini kapal Rusia tak lagi bisa melarikan diri di Laut Hitam, hanya kapal selamnya yang masih bisa beroperasi. Itu saja sudah cukup buruk bagi Rusia. Sekarang, Ukraina memperluas dominasinya ke Laut Azov yang terhubung ke Laut Hitam lewat Selat Kerch. Tempat semua ini dimulai pada tahun 2018. Inilah peningkatan kampanye Angkatan Laut Ukraina yang menjelaskan mengapa penenggelaman Azov hanya menjadi catatan kaki, meskipun merupakan catatan yang menarik berdasarkan sejarah kapal tersebut. Kenyataan Rusia saat ini adalah bahwa Yitzhak hanyalah satu dari sekian banyak kapal perang Rusia dan kapal armada bayangan yang sedang diserang oleh drone Ukraina di Laut Azov saat ini. Ukraina telah membombardir kapal Rusia di Laut Azov selama lebih dari seminggu. Dengan melakukan hal itu, Ukraina telah memperlihatkan kerentanan Rusia di jalur air lain yang seharusnya dikuasai Rusia, baik dari segi kurangnya pertahanan yang dimiliki kapal-kapal yang terkena serangan itu terhadap drone Ukraina, maupun hilangnya pertahanan udara di semenanjung Crimea. Seharusnya bisa menghentikan serangan ini. Hasilnya sangat luar biasa. Dalam 8 hari hingga 13 Juli, Ukraina berhasil mengenai 105 kapal di Laut Azov. Kebanyakan adalah kapal tanker bahan bakar armada bayangan. Namun kapal patroli, kapal tunda, feri, dan kapal kargo juga termasuk di antara korban.
Ukraina tidak memperlambat kampanye ini. Keesokan harinya, kapal yang diserang bertambah jadi 116 kapal. Ketika Ukraina meningkatkan kampanye untuk mengisolasi Crimea dan menunjukkan pada penjajah di semenanjung bahwa Rusia telah kehilangan kendali atas perairan sekitarnya. Kapal Yitzhak mungkin lebih menarik perhatian dibanding puluhan kapal lain yang dihancurkan Ukraina. Namun, itu tetap hanya satu kapal lagi Rusia yang hilang dalam kampanye yang tampaknya tak bisa mereka hentikan. Ini adalah sebuah penghinaan bagi Putin. Setelah menempatkan diri selama pemerintahannya sebagai orang kuat yang bisa melindungi rakyat Rusia dari apapun, dia terbukti tidak mampu mempertahankan satu-satunya wilayah yang direbut Rusia di bawah pemerintahannya yang ekspansionis. Rusia tak dapat menanggapi tindakan Ukraina saat ini. Kapal-kapal perang armada Laut Hitam yang seharusnya menghentikan semua ini justru bersembunyi, sementara para awaknya berharap mereka bukan target Ukraina berikutnya. Akibatnya, respons Rusia hanyalah membatasi lalu lintas pelayaran untuk menekan serangan Ukraina. Rusia telah menangguhkan pengiriman melalui kanal Donazov yang menghubungkan jaringan sungai Rusia ke Laut Azov dan akhirnya ke Laut Kaspia. Al Jazeera melaporkan pada 14 Juli bahwa Kementerian Pertanian Rusia sekarang mengatakan bahwa negara tersebut sedang mencari jalur pelayaran alternatif dan mungkin akan mengalihkan kargo seiring serangan Ukraina yang terus berlanjut. Apa yang dilakukan Ukraina di Laut Azov menghambat masuknya bahan bakar dan pasokan ke Crimea. Hal itu juga mencegah Rusia mengekspor gandum dan minyak ke negara lain, sehingga kas perang Putin untuk mendanai invasi ke Ukraina semakin menipis. Dan jangan berpikir sedetik pun bahwa Ukraina telah melupakan Laut Hitam hanya karena saat ini mereka memfokuskan sebagian besar upayanya di Laut Azov. Pada 15 Juli, media United 24 melaporkan bahwa Ukraina telah mengalihkan perhatiannya ke Laut Hitam dan mereka melakukannya penuh gaya karena 20 kapal Rusia lainnya dihantam oleh kawanan drone besar Ukraina. Terdapat 17 kapal tanker minyak, 1 kapal tunda, dan 2 kapal tanker pengangkut gas alam cair. Ukraina mengatakan bahwa ini adalah tahap kedua dari operasi drone maritim yang dimulai di Laut Azov dan sekarang meluas kembali ke Laut Hitam. Dan armada bayangan Rusia yang merasakan dampaknya. Yatsenrut bukan bagian dari armada bayangan. Itu adalah kapal perang. Meski hanya kapal patroli, itu tetap korban dari kenyataan bahwa negara tanpa angkatan laut tradisional kini mendominasi Rusia dan ratusan kapalnya. Balas dendam Ukraina hanyalah contoh lain betapa takutnya Rusia di perairan yang seharusnya bisa mereka kuasai dengan mudah. Menurut 1945, rasa malu Rusia kian besar karena seluruh angkatan laut dunia melihat aksi Ukraina menandai perubahan besar dalam peperangan laut. Dulu, negara dengan kapal perang lebih banyak dan besar biasanya menang di pertempuran laut. Sekarang, itu tidak lagi berlaku, khususnya saat pertempuran hanya terjadi di wilayah perairan kecil. Tanggapan Rusia terhadap drone Ukraina semakin putus asa. Kapal selam satu-satunya yang beroperasi di Laut Hitam saat ini pun tetap rentan terhadap serangan Ukraina. Mereka harus tetap di bawah air selama mungkin. Saat bersandar, Rusia menutupi menara komando dengan sangkar jeruji agar tak jadi target drone udara. Namun menara-menara itu kurang efektif melawan drone maritim. Dan Ukraina baru saja membuktikan bahwa Sarmat 3000 miliknya cukup kuat untuk membelah seluruh kapal menjadi 2. Rusia ketakutan. Memang seharusnya begitu. Ukraina tidak akan berpuas diri meski telah menuntaskan perjalanan 8 tahun membalas kapal Rusia yang dulu mempermalukan angkatan lautnya. Keadaan telah berbalik dan pembalasan dingin itu hanyalah satu dari sekian banyak yang kini harus ditelan Rusia. Selama itu pula, masalah Rusia di Laut Hitam dan Laut Azov kian menumpuk. Tekanan terhadap Crimea juga meningkat akibat semua ini. Kamu masih ingat Crimea kan? Transformers. Robot yang menyamar. Penonton dari usia tertentu pasti sedang teringat kartun klasik sekarang. Sebagian orang mungkin mengingat apa yang dilakukan Michael Bay pada waralaba ini, atau mainan masa kecil mereka. Tapi kami bisa jamin, tidak ada dari kalian yang memikirkan Transformers dalam konteks perang Ukraina. Tapi seharusnya kalian memikirkannya. Mereka ada di sini. Ukraina baru saja mengerahkan sesuatu yang mencetak sejarah. Itu datang dari laut, berubah, dan kemudian mulai melumpuhkan pasukan Rusia. Mimpi buruk terburuk Rusia telah tiba. Drone revolusioner baru yang dapat beroperasi di darat dan air. Sebuah revolusi akan datang. Apa yang terjadi setelah Ukraina meluncurkan transformernya menunjukkan masa depan brutal bagi antek-antek Putin. Dalam apa yang disebut militer mereka sebagai yang pertama di dunia,
Ukraina baru saja melakukan operasi gabungan darat dan laut yang memberi sentuhan abad ke-21 pada pendaratan amfibi tradisional. Kami akan memberi Anda dasar-dasarnya. Ukraina mengirimkan kapal permukaan tak berawak yang membawa robot darat ke lokasi yang diduduki Rusia. Ketika drone maritim tiba, drone itu menurunkan robot darat dan kembali ke air, meninggalkan robot itu untuk menyerang posisi Rusia. Tidak ada tentara Ukraina yang terluka dalam operasi ini. Yang kami lihat justru adalah perpaduan luar biasa dari dua jenis drone yang berbeda menjadi satu kendaraan serang, dan Rusia benar-benar tidak siap. Kedengarannya gila, bukan? Hampir seperti diambil dari sebuah film. Itu benar-benar terjadi. Berikut videonya. Lokasinya adalah Tanjung Kimben. Sebidang tanah kecil ini sudah lama menjadi berita. Dengan panjang hanya 40 km, Tanjung Kimben telah diduduki oleh pasukan Rusia sejak pendudukan awal Kherson pada Maret 2022. Tanjung ini penting karena letaknya. Terletak di antara muara Dnipro Bug di wilayah Mykolaiv dan Laut Hitam, Tanjung ini merupakan pos pemeriksaan yang bisa digunakan penguasanya untuk mengatur akses ke pantai selatan Ukraina. Rusia sudah melakukannya bertahun-tahun. Rusia membangun unit pemantauan di Tanjung itu untuk mengawasi lalu lintas maritim menuju Mykolaiv atau Odessa. Selain memakai Tanjung itu untuk mengganggu jalur pelayaran Ukraina dan menembakkan artileri ke sasaran di tepi sungai Dnipro, Ukraina ingin merebut kembali Tanjung Kimben. Untuk beberapa waktu pada bulan Juni, sepertinya hal itu akan terjadi karena kampanye tekanan Ukraina tampaknya telah memaksa penarikan pasukan Rusia dari Tanjung tersebut. Namun Rusia masih mendudukinya, jadi Ukraina terus berusaha. Dengan menguasai Tanjung Kimben, Ukraina merebut pos pengawasan penting dari Rusia dan membuat jalur pelayaran kapal dagangnya jauh lebih aman. Strategi isolasi Ukraina belum cukup untuk membersihkan Tanjung Kimben. Dengan pendekatan drone baru terinspirasi Transformer, Ukraina mungkin menemukan cara merebut kembali wilayah vital ini. Pendekatan itu berarti melakukan serangan amfibi menggunakan drone maritim dan robot darat pembunuh. Dan kebetulan, Ukraina merekam dengan tepat apa yang dilakukan Transformernya saat tiba di Tanjung Kimben. Video 1 menit itu menampilkan hal yang belum pernah kita lihat. Operator drone dari Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah Ukraina ke-123 pertama-tama mengarahkan drone maritim tak berawak secara jarak jauh ke sebuah lokasi di pantai Tanjung Kimben. Itu saja sudah cukup berbahaya. Ukraina perlu merancang rute dengan cermat agar drone tidak terlihat pasukan Rusia. Pemeriksaan mendalam terhadap video tersebut menunjukkan drone darat yang akan segera dilepaskan pada dasarnya menumpang di atas drone laut. Ketika drone laut mencapai pantai, drone tersebut menurunkan sebuah jalur landai dan robot darat mulai menjalankan bagiannya dalam operasi tersebut. Ini bukanlah misi penyelamatan, sering kita lihat robot darat terlibat di dalamnya. Robot Ukraina sudah siap untuk bertarung. Ketika robot menjauh dari drone maritim, terlihat senapan mesin di atasnya, kemungkinan besar PKT. Robot Ukraina melaju di pantai menuju targetnya. Lalu, robot itu mulai menembak. Video itu tidak menampilkan hasil pertempuran kecil, namun memang tak perlu. Potensinya setidaknya sudah jelas terlihat oleh semua orang. Ukraina sekarang dapat menurunkan robot darat yang mampu membawa senapan mesin, ranjau, dan senjata lainnya di pantai-pantai lokasi yang diduduki Rusia. Kami tahu apa yang Anda pikirkan. Ini bisa jadi penting untuk pembebasan Crimea yang diduduki. Kami setuju dan akan segera menjelaskan alasannya. Namun sebelumnya, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas soal operasi Kimben Speed. Ukraina mengklaim ini yang pertama di dunia, tak terbantahkan. Kita baru saja melihat pendaratan amfibi yang dilakukan oleh sesuatu yang bisa dibilang sebagai gabungan antara drone laut dan drone darat. Hanya menyebutnya saja sudah membuat orang tercengang dan memicu mimpi buruk bagi tentara Rusia yang sudah muak menghadapi keajaiban logam Ukraina. Business Insider menyebut ini sebagai perkembangan besar penggunaan sistem tanpa awak dalam perang. Kami tak bisa membantah penilaian itu. Kami bahkan berani mengatakan bahwa ini mengubah segalanya dalam aspek perang laut. Drone maritim dan robot darat bukan hal baru. Ukraina telah menggunakan robot darat untuk berbagai operasi, termasuk evakuasi, logistik, dan bahkan misi tempur selama berbulan-bulan. Drone maritim telah digunakan lebih lama. Armada Laut Hitam tahu segalanya tentang mereka. Kapal-kapal yang selamat bisa menceritakan, banyak kapal perang Rusia sudah merasakan serangan drone maritim. Sekarang mereka tenggelam atau rusak berat hingga tak bisa dipakai lagi. Tapi yang kita lihat sekarang adalah penggabungan dua teknologi yang sudah menimbulkan masalah serius bagi Rusia. Itulah yang menjadi pembeda utamanya di sini. Di luar rekaman yang dibagikan Ukraina, kita hanya bisa berspekulasi tentang jenis drone yang mereka gunakan.
Pada saat video ini dibuat, drone maritim yang digunakan dalam operasi tersebut belum teridentifikasi. Namun, robot daratnya diyakini berasal dari keluarga robot RISE yang telah banyak dikenal di Ukraina sepanjang tahun 2026. Kita mungkin sedang menyaksikan kecerdikan di medan perang yang bahkan tak diduga. Kementerian Pertahanan Ukraina baru pada bulan April, kementerian tersebut membuat RISE dan RISE Pro tersedia bagi unit-unit untuk diperoleh melalui Brave One Marketplace, di mana unit-unit dapat menukar poin E yang mereka peroleh dari menyelesaikan operasi menggunakan drone untuk mendapatkan lebih banyak drone. Mungkin Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-123 membeli RISE karena punya rencana besar untuk Kimburn Speed. Sekarang kita tahu apa idenya, bahwa RISE sudah membuktikan diri sebelum masuk ke Brave One Marketplace. Di Dobropelia, anggota Brigade Mekanis ke-93 Ukraina telah memakai RISE dalam serangan balasan. Dengan robot ini dipasangi senapan mesin untuk membersihkan rumah yang dikuasai tentara Rusia. Metsi mengatakan bahwa satu robot RISE ini memainkan peran kunci dalam membebaskan desa Vesela dan Druzhitska beberapa bulan yang lalu. Dan robot itu juga telah terekam melaju di jalan dekat Vesela, menembaki posisi Rusia sambil menyampaikan pesan agar menyerah kepada tentara Rusia lewat pengeras suara di robot. Itu sangat menakutkan. Bayangkan robot bergerak ke arahmu. Senapan mesin diarahkan ke persembunyianmu, mengatakan sudah waktunya menyerah. Atau bongkahan logam yang tak bisa dihancurkan itu akan menembak. RISE juga telah digunakan untuk tugas-tugas yang memang sudah diperkirakan akan dilakukannya. Robot itu, yang sebenarnya sudah diperkenalkan pada tahun 2024 dan memiliki jangkauan hingga 20 km serta kapasitas muatan 300 kg. Terlibat dalam misi penyelamatan pada bulan Februari lalu. RISE Pro kali ini menyelamatkan prajurit Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 Ukraina yang terluka dengan mengemudi ke tempat perlindungannya. Selamat dari serangan drone FPV dan artileri saat perjalanan, lalu mengevakuasi prajurit ke posisi aman. Inti yang ingin kami sampaikan adalah sudah cukup banyak yang diketahui tentang RISE dan kemampuannya, sehingga aman untuk mengasumsikan bahwa robot dalam strategi Transformers Ukraina adalah RISE. Bentuknya sama, robot ini bisa membawa senapan mesin seperti yang pernah dilakukan RISE sebelumnya. Robot itu juga tersedia di Brave One Marketplace. Semua bagiannya cocok. Yang terpenting di sini adalah potensinya. Dalam video Ukraina, terlihat operasi oleh dua drone yang baru digabungkan untuk mencetak sejarah militer. Sebuah cetak biru telah dibuat. Sekarang bayangkan ini. Pasukan Transformer ini siap melancarkan serangan amfibi. Kamu sudah tahu bahwa kita sedang membicarakan apa yang mungkin menanti Crimea di sini. Pendekatan drone baru ini dapat mengubah strategi Ukraina untuk semenanjung yang diduduki. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat bahwa kamu sedang menonton acara militer. Kami mengupas lebih dalam di balik berita utama untuk memberikan gambaran lengkap dan analisis mendalam. Jika kamu suka dengan apa yang kamu lihat, jangan lupa untuk berlangganan ke channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasi. Jadi Crimea. Ukraina seharusnya tak mampu melakukan serangan amfibi di semenanjung itu. Rusia akhir-akhir ini bertindak seolah hal itu mungkin terjadi. Ukraina terus berupaya mengisolasi Crimea lewat serangan ke truk bahan bakar dan truk pasokan di darat, serta kapal di Laut Hitam dan Laut Azov. Selain simpul-simpul logistik di Crimea dan wilayah pendudukan, para perencana militer Rusia mulai cemas. Seperti yang dilaporkan RBC Ukraina pada 3 Juli, unit-unit Rusia di Crimea telah melakukan latihan staf khusus sebagai persiapan untuk menangkis serangan amfibi serta memperkuat pertahanan pantai. Namun serangan tradisional seperti itu tampaknya tidak mungkin. Pertama, Ukraina hampir tidak memiliki angkatan laut dan tentu saja tidak memiliki cukup kapal pendarat untuk mengirim pasukan dalam jumlah besar ke Crimea guna merebut kembali semenanjung itu dengan kekuatan militer. Meski kapal bukan masalah, Ukraina tetap perlu mengerahkan puluhan ribu kalau bukan 100.000 atau lebih tentara untuk membebaskan Crimea. Dengan asumsi mereka memakai pendekatan amfibi seperti yang sedang dipersiapkan Rusia untuk menangkisnya. Dengan drone dan artileri, Ukraina tetap sulit menembus pertahanan Crimea yang diduduki sambil menahan pasukan penyerbu di daratan utama. Terlalu menyebar bisa jadi masalah. Namun kini muncul skenario alternatif. Bayangkan ini, setelah melihat hasil yang dicapai Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-123 di Kimburn Speed, perencana militer Ukraina mendapat ide. Mereka sudah memiliki drone maritim dan robot darat RISE sedang dibangun setiap hari. Mungkin serangan amfibi tradisional tak perlu. Sebagai alternatif, Ukraina dapat kembali membalikan ekspektasi dengan meluncurkan kampanye pembebasan tak terduga di Crimea seperti yang dilakukan selama perang. Membangun pasukan robot yang dipenuhi drone tipe Transformer yang digunakan di Kimburn Speed. Ukraina bisa mengirim puluhan bahkan ratusan robot darat ke garis pantai Crimea. Tentu saja, robot-robot itu tidak akan merebut kembali Crimea sendirian.
Mereka memiliki jangkauan terbatas dan hanya bisa dikirim dengan persenjataan yang terbatas. Namun yang bisa mereka lakukan adalah menghancurkan pertahanan pantai yang sedang dibangun Rusia di Crimea dengan senapan mesin atau serangan kamikaze memakai ranjau atau peledak lain. Tujuannya di sini bukan untuk sepenuhnya membersihkan garis pantai Crimea, itu membutuhkan ribuan transformer. Sebaliknya, Ukraina dapat memakai cara ini untuk membersihkan sebagian garis pantai dan menyusupkan tim pasukan khusus ke Crimea. Tim-tim tersebut dapat beroperasi untuk menghancurkan posisi pasukan, pertahanan udara, dan target penting lain. Ini bukan invasi besar-besaran ke Crimea yang diduduki, namun ini akan mengubah semenanjung itu jadi zona berbahaya saat Ukraina sudah mengisolasi Crimea melalui program blokade logistik. Bagian dari strategi yang lebih besar. Strategi isolasi telah menyebabkan kekurangan bahan bakar di Crimea. Selain Ukraina juga membidik gardu listrik yang menyebabkan pemadaman listrik berulang di semenanjung itu. Para penjajah di Crimea mulai takut. Tempat yang seharusnya menjadi lokasi mewah bagi orang Rusia kini telah berubah menjadi zona perang. Ukraina mengetahuinya. Mereka menahan diri tidak menyerang jembatan Kerch, bukan karena jembatan itu tak bisa diserang. Namun Ukraina ingin penjajah Crimea kembali ke Rusia sebagai simbol gagalnya Putin melindungi mereka. Seperti yang dikatakan Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi, kami tidak menyentuh jembatan Crimea. Kalau Anda belum menyadarinya, biarkan saja mereka lewat, sialan. Biarkan jutaan orang tetap menyeberang di jembatan kecil itu. Demi Tuhan. Tanpa henti, pulang ke Rusia, mereka sendiri. Jika Ukraina menambah serangan amfibi yang dilakukan drone maritim dan robot pembunuh ke situasi yang sudah panas ini, kita akan melihat eksodusnya. Rusia harus menangani ratusan ribu pengungsi yang melarikan diri demi keselamatan. Apalagi saat penjajah Crimea tahu robot-robot itu diikuti tentara Ukraina yang sudah membuat hidup mereka sengsara dari jauh. Mungkin kita terlalu jauh berandai-andai soal ini. Ada potensi dari tindakan Ukraina yang baru kita lihat. Pencapaian pertama di dunia ini mungkin telah membuka jalan bagi pembebasan Crimea. Mari kita keluarkan Crimea dari persamaan dulu. Meski begitu, Ukraina tetap memiliki potensi besar lewat pendekatan Transformers-nya. Pikirkan di mana itu terjadi. Kimben Spit terletak di mulut muara penting yang masih diperebutkan. Itu adalah situasi di seluruh Ukraina. Di banyak garis depan, Rusia dan Ukraina dipisahkan sungai yang harus dilintasi Rusia untuk menyerang. Kedua pihak akan menembakkan artileri dan mengirim drone untuk saling menyerang. Tetapi kombinasi drone maritim dan robot darat milik Ukraina membuka kemungkinan bagi Ukraina untuk menyerang posisi Rusia di tepi sungai yang diperebutkan. Itu akan jadi masalah besar bagi Rusia. Penyeberangan sungai terbukti cukup sulit bagi Rusia. Penghalang alami ini mudah dipertahankan karena titik penyeberangan sedikit dan berjauhan, sehingga Ukraina bisa mengarahkan drone dan artileri ke lokasi Rusia mencoba menyeberang. Penyeberangan alami biasanya dekat jalan yang lebih dikenal Ukraina daripada Rusia, sehingga mudah dibuat titik penyempitan dan jalur pendekatan dapat diprediksi. Menurut Forbes, Rusia kerap harus membuat jembatan ponton improvisasi hanya untuk menyeberangi sungai. Tugas berbahaya ini membuat pasukan Putin terekspos saat pembangunan dan penyeberangan. Sekarang tambahkan robot-robot transformer baru Ukraina ke situasi ini. Ketika mereka yang membangun atau menyeberangi jembatan diserang, Ukraina dapat mulai mengirim robot darat menyeberangi sungai untuk menyerang posisi Rusia. Kombinasi antara serangan dan pertahanan akan membuat penyeberangan sungai yang sudah sulit menjadi hampir mustahil. Siapa yang tahu? Ukraina mungkin dapat melakukan penyeberangan sendiri dengan robot darat, mendorong pasukan Rusia cukup jauh agar pasukan Ukraina bisa mencapai tepi sungai yang diduduki. Ini lagi-lagi skenario potensial lain yang muncul dari strategi baru Ukraina yang brilian. Mengurangi spekulasi sejenak, hal lain yang ditunjukkan oleh keberhasilan Ukraina di Tanjung Kimbern adalah bahwa kemajuan robot darat terus berlanjut dan ini bergerak ke arah yang tak disangka siapapun. Ukraina makin banyak menggunakan robot-robot ini pada 2026. Menurut Business Insider, penggunaan robot meningkat sebesar 122% selama paruh pertama tahun ini, dengan Ukraina pada bulan Juni saja mencatat rekor lebih dari 16.500 misi robot darat. Kebanyakan mungkin tidak sekreatif insiden Tanjung Kimbern, tapi itu tidak masalah. Ukraina ingin robot-robotnya menjalankan seluruh misi pasokan di masa depan, kata media tersebut. Namun kini, kita mulai melihat potensi serangan dari robot-robot ini. Tanjung Kimbern menunjukkan potensinya. Begitu juga dengan robot darat yang digunakan di dua desa yang kami sebutkan sebelumnya. Dan pada bulan Juni lalu,
United 24 Media melaporkan bahwa Ukraina bahkan mampu menyapu bersih seluruh desa Novoplatonivka dengan robot darat. Jadi mungkin saja ada potensi bagi mereka untuk merebut posisi Rusia di Crimea dan tempat lain pada akhirnya. Robot-robot ini akan terus digunakan. Baru sekarang kita melihat drone laut menjadi pembunuh di darat. Semua karena fleksibilitas robot darat Ukraina. Kami masih punya satu poin lagi yang ingin disampaikan. Kecerdikan. Ini adalah inti pertahanan Ukraina terhadap invasi Rusia. Transformer di Kimbern Spit adalah contoh tentara Ukraina menemukan ide yang tak terpikirkan di tempat lain. Kami melihat kecerdikan pada drone Ukraina yang kini mampu menyerang ribuan kilometer ke wilayah Rusia. Ukraina berhasil membangun rudal jelajah sendiri dan terus menemukan taktik serta strategi untuk mengatasi keunggulan jumlah personel dan material Rusia. Kecerdikan inilah yang telah mengubah Ukraina dari sekedar penerima bantuan dalam skema besar arsitektur militer Eropa menjadi mitra keamanan yang dihargai di seluruh Eropa. Ukraina adalah inovator. Ukraina telah menunjukkan kecenderungan luar biasa dalam mengadaptasi teknologi sipil menjadi mesin pembunuh yang mematikan. Dan apa yang terjadi di Kimbern Spit hanyalah contoh lainnya. Transformers kini ada di Ukraina dan cetak biru penggunaannya sudah dibuat. Kita hanya bisa menunggu dan bertanya-tanya, ide brilian apa lagi yang akan dipikirkan tentara Ukraina saat mereka menunjukkan kepada Rusia bahwa memenangkan perang bukan hanya soal seberapa banyak daging dan logam yang dibawa ke medan perang. Ini soal ide, kecerdasan, dan kecerdikan. Ukraina tidak pernah berhenti menemukan cara baru untuk menghentikan Rusia. Ukraina kini semakin dekat untuk menciptakan peperangan yang sepenuhnya dijalankan oleh mesin. Kami tidak percaya dengan apa yang kami lihat di perairan Crimea sekarang. Kapal armada bayangan Rusia yang secara resmi tidak ada sedang diserang habis-habisan. Berkali-kali Ukraina menyerang. Ini adalah kampanye brutal penenggelaman kapal yang tercatat sebagai serangan drone terbesar dalam sejarah Angkatan Laut. Kapal suplai dan tanker bahan bakar Rusia tiba-tiba lenyap, hilang karena api dan asap. Dan yang terbaik dari semua ini adalah Putin tidak berdaya untuk menghentikan semuanya. Sementara Ukraina kian dekat membebaskan Crimea tiap hari. Bagaimana kita tahu Putin tidak bisa melakukan apa-apa? Ya, hasil yang dicapai Ukraina membuktikannya. Kita menyaksikan 1 minggu kehancuran yang menandakan perubahan besar strategi Angkatan Laut Ukraina. Kita mulai pada tanggal 7 Juli. Saat itu muncul berita bahwa Ukraina melakukan serangan yang menghasilkan dampak berskala industri. Sedikit bocoran, ini ternyata menjadi hari dengan serangan paling kecil dari 5 hari serangan tersebut. 8 kapal tanker bahan bakar Rusia di Laut Azov terkena serangan drone Ukraina bersama dengan sebuah feri yang digunakan untuk mengirim pasokan ke Crimea dan sebuah kapal kargo pengangkut barang kering dengan tugas yang sama. Armada bayangan pergi dari wilayah itu. Komandan pasukan sistem tak berawak Ukraina, Robert Brovdi, mengumumkan di Telegram seraya menambahkan, pertempuran memperebutkan pasokan bahan bakar ke Crimea di Laut Azov masih berlanjut. Itu adalah petunjuk mengapa Ukraina melakukan hal ini. Isolasi semenanjung, Crimea adalah tujuannya. Karena jalur darat terputus, Ukraina kini fokus pada pengiriman lewat laut. Kalaupun ini hanya serangan tunggal, tetap berdampak besar bagi Ukraina. Tidak hanya akan memperburuk krisis bahan bakar di Crimea yang sudah sedemikian parah, sehingga bahkan tentara Rusia diberitahu bahwa mereka sekarang hanya diizinkan menyalakan kendaraan mereka jika mereka akan menjalankan misi tempur, tetapi serangan ini mengirimkan sebuah pesan. Drone-drone Ukraina dapat menjangkau Laut Azov dan melakukan serangan tepat di dekat jembatan Kerch. Itu adalah satu-satunya jalur keluar dari Crimea bagi ratusan ribu penjajah Rusia. Tapi Ukraina masih punya banyak kejutan, jauh lebih banyak lagi. Layaknya pesulap, Ukraina membuat kapal armada bayangan Rusia lenyap di Laut Azov. Pada 8 Juli muncul laporan baru. Kali ini 9 kapal tanker yang diserang di Laut Azov, lapor Brovdi, memberikan Ukraina total, sementara 17 kapal tanker yang berhasil dilumpuhkan dalam 2 hari. Siap menyaksikan konfrontasi berikutnya? Sindir Brovdi di unggahan Telegram untuk menandai hari serangan itu. Siap? Putin sudah melihatnya. Dia harus menyaksikan kapal tanker bahan bakar terbakar, sementara pertahanan udara Crimea miliknya tampak tak berdaya menghadapinya. Ukraina punya strategi melemahkan logistik Rusia di seluruh Crimea, dan kini semakin jelas bahwa serangan drone terhadap truk bahan bakar hanyalah permulaan. Sekarang kapal tanker juga jadi target. Rusia mungkin berharap bisa beristirahat sekarang. Jika begitu, Ukraina tak akan memberi jeda sama sekali. Pada 9 Juli, New Voice of Ukraine melaporkan bahwa Ukraina melancarkan serangan lagi pada malam hari dengan target kali ini adalah 12 kapal tanker minyak
armada bayangan Rusia bersama kapal kargo kering dan kapal tunda. Sejujurnya, pada titik ini kami sudah mulai kehilangan hitungan. Selain itu, Ukraina malam ini juga menyerang terminal minyak Yukrosi di Bataisk, menambah masalah minyak Rusia yang berada di Oblast Rostov, Rusia. Terminal itu bagian dari rantai pasokan ekspor bahan bakar Rusia dan juga memasok bahan bakar untuk penjajah Rusia di selatan Ukraina. Jadi, Ukraina tidak hanya menyerang kapal-kapal armada bayangan saja, mereka juga melumpuhkan sumber bahan bakar Rusia. Namun, masih banyak kapal lain yang akan menyusul. Tanggal 10 Juli membawa serangkaian serangan lain yang benar-benar menghancurkan kapal armada bayangan yang secara teknis seharusnya tidak ada. Tanggal 10 Juli terjadi eskalasi lagi saat drone Ukraina menyerang 13 kapal armada bayangan. Sebagai bonus, drone-drone itu juga menuju daratan utama Crimea. Mereka melumpuhkan 5 gardu listrik yang penting bagi Rusia untuk menjaga pasokan listrik di semenanjung itu. Setiap gardu listrik mati menyebabkan pemadaman dan pengalian arus. Namun, fokus utamanya adalah kapal-kapal itu. 10 kapal tanker, 1 feri, dan 1 kapal kargo curah, sebuah kapal tunda laut diserang drone Ukraina. Pada titik ini, jelas Ukraina telah merencanakan serangan terkoordinasi yang berlapis-lapis dan brilian. Laut Azov kini menjadi zona mematikan bagi kapal yang berani melintasinya. Dalam 24 jam yang sama, pada serangan Azov tanggal 10 Juli, drone Ukraina juga menghantam 1.660 target musuh lainnya dan menewaskan 426 tentara. Semua ini adalah bagian dari kampanye yang menargetkan jalan, jembatan, dan jalan raya menuju Crimea. Sebuah kampanye yang telah memaksa Rusia untuk memangkas lalu lintas kargo militer darat hingga 71%, menurut Brovdi. Kebingungan dan kalang kabut, para penjajah Rusia pasti berharap atau bahkan hampir memohon agar badai api itu berhenti. Itu tidak terjadi. Ukraina masih menyimpan senjata pamungkas. Pada tanggal 11 Juli, serangkaian serangan semalam lainnya menghantam 21 kapal tanker minyak Rusia di wilayah Laut Azov bersama sepasang kapal kargo kering, 4 kapal tunda, dan 1 kapal khusus. Armada kapal tanker bayangan mereka makin menyusut, Brovdi berkata dengan nada mengejek dalam laporannya di Telegram. Maksud kami, tentu saja begitu. Puluhan kapal diserang drone. Kapal-kapal yang dulu bersembunyi kini telah terungkap dan terbakar. Badai api pada 11 Juli sekarang menjadi operasi drone maritim terbesar yang pernah dilakukan Ukraina. United 24 Media melaporkan. Dan sebagai bonus tambahan, Ukraina juga dengan baik hati menghancurkan 53 target militer lainnya di seluruh Crimea. 21 kapal tanker dan sejumlah kapal armada bayangan terbakar di Laut Azov. Ukraina temukan saklar untuk mematikan Crimea dan mereka baru saja membalik saklar itu. Bagaimana bisa keadaan menjadi lebih buruk? Kroni Kremlin Putin pasti berpikir begitu saat melihat kapal armada bayangan mereka terbakar. Ukraina punya jawabannya. Pada 12 Juli. Benar, satu malam lagi serangan terhadap armada bayangan. Jumlahnya kali ini sedikit lebih kecil dari yang terlihat pada 7 Juli. Menurut Kiev Independent, hanya 14 kapal armada bayangan yang tenggelam, termasuk 10 kapal tanker minyak dan 4 feri. Brovdi mengatakan serangan-serangan ini mengakhiri sepekan ketika Ukraina menyerang kapal Rusia di Laut Azov. Setiap 112 menit, kami akan mengatakan bahwa Rusia akhirnya bisa bernapas lega. Kami mungkin salah tentang itu. Kami menulis naskah ini pada 13 Juli. Kami berani bertaruh akan ada lebih banyak laporan serangan besok dan keesokan harinya dan hari berikutnya lagi. Ini kampanye terus-menerus untuk mengisolasi Crimea dan menghancurkan armada bayangan. Kita tidak perlu hanya percaya pada kata-kata Ukraina soal apa yang terjadi. Ada bukti selain pernyataan Brovdi di Telegram. Satelit FIRMS milik NASA yang memantau kebakaran dan titik panas menyoroti kebakaran di Laut Azov dalam beberapa hari terakhir. Kita tahu penyebab kebakaran itu, yaitu kapal armada bayangan yang terbakar setelah dihantam drone. Dunia sangat memperhatikan Iran yang menutup Selat Hormuz, dan itu memang seharusnya. Tetapi yang kita lihat pada bulan Juli ini adalah Ukraina melancarkan serangan drone yang jauh melampaui apapun yang pernah dilakukan Iran. Selat Kerch telah menjadi zona terlarang bagi pelayaran Rusia. Armada bayangan sedang diperkecil. Setiap kapal yang jadi target Ukraina berada di lokasi spesifik yang terkait dengan strategi Ukraina mengisolasi Crimea. Laut Azov terhubung ke Laut Hitam melalui Selat Kerch. Di atasnya ada jembatan yang sudah disebutkan. Kapal yang diserang Ukraina mengangkut minyak, gandum, dan pasokan lewat Selat Kerch ke Laut Hitam dan lalu ke Crimea atau daratan Ukraina atau sebaliknya. Kapal-kapal bergerak lewat Laut Azov menuju perairan internasional. Ukraina sebenarnya sedang membuat blokade di sini, serupa dengan yang terlihat di Selat Hormuz. Ini jauh lebih eksplosif dan blokade itu memberikan dampak. Rusia harus mengambil langkah yang sebenarnya tidak mereka inginkan.
Sebelum kami jelaskan langkahnya, ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe jika Anda merasa channel kami bermanfaat. Jadi, langkah besar. Rusia terpaksa menghentikan pengiriman melalui kanal Don Azov yang menghubungkan sungai Don melalui Laut Azov. Itu buruk bagi Rusia. Negara ini termasuk eksportir gandum terbesar dunia dengan 1/4 penjualannya lewat kanal ini. FSB Rusia telah mengumumkan bahwa tidak ada permintaan untuk melintas melalui Selat Kerch yang akan diterima mulai pukul 18.10 waktu setempat pada 10 Juli. Belum ada tanda kapan larangan pengiriman ini dicabut. Kemungkinan besar penghentian ini dicabut jika drone Ukraina berhenti menyerang kapal armada bayangan di Laut Azov. Kemungkinan hal itu terjadi dalam waktu dekat sangat kecil. Lebih banyak kapal armada bayangan akan terbakar. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kampanye Ukraina di Laut Azov, dan tidak satu pun dari hal itu yang baik bagi Rusia, sementara mereka hanya bisa berdiri tanpa daya saat semakin banyak kapal armada bayangan mereka yang rusak dan tenggelam. Yang pertama adalah apa yang baru saja kami sebutkan. Rusia tampaknya tidak mampu melakukan apapun terhadap apa yang dilakukan Ukraina. Sudah sangat jelas bahwa Ukraina tidak melakukan serangan terpisah terhadap armada bayangan. Kampanye terkoordinasi ini berlangsung beberapa hari dan tampaknya bertujuan menghapus armada bayangan dari Laut Azov sepenuhnya. Drone-drone Ukraina datang dari berbagai arah yang menunjukkan bahwa Ukraina telah mencapai superioritas udara di atas Laut Azov. Juga jelas, Rusia tidak memakai kapal militer untuk mengawal kapal armada bayangannya di jalur ini. Kapal-kapal itu kemungkinan membawa pertahanan udara untuk menembak jatuh drone Ukraina. Tapi jelas, kapal-kapal itu tidak ada di sana. Mungkin ini terkait Ukraina yang telah menghancurkan minimal 1/3 armada Laut Hitam yang seharusnya memberi perlindungan, menunjukkan satu lapisan lain dalam strategi Ukraina. Pertama, kapal-kapal perang, lalu kapal tanker armada bayangan, dan puncaknya, Rusia tampaknya juga tak punya pesawat peringatan dini yang beroperasi di atas Laut Azov atau Selat Kerch. Tidak ada indikasi bahwa Rusia menanggapi drone Ukraina secara efektif yang menunjukkan kurangnya sistem peringatan dini sehingga pertahanan udara Rusia di wilayah pesisir Laut Azov tidak mengetahui serangan drone yang datang. Rusia sama sekali tidak mampu menghentikan Ukraina dari melakukan apa yang sedang mereka lakukan. Serangan harian selama seminggu membuktikannya. Kelemahan Angkatan Laut Rusia di perairan sekitar Crimea telah terungkap. Walau fakta itu bisa membuat Putin dan orang-orangnya panik, ada aspek kedua dari semua ini yang menunjukkan transformasi total dalam cara Ukraina menjalankan kampanye angkatan lautnya melawan Rusia. Ada sesuatu yang telah berubah. Kampanye yang dulu fokus pada kapal perang kini berkembang. Bagi yang memperhatikan, ini perkembangan alami yang seharusnya sudah diperkirakan Rusia. Kami telah menyebut tingkat keberhasilan Ukraina melawan armada Laut Hitam. Kapal perang yang sudah berhasil dilumpuhkan Ukraina tidak bisa digantikan. Turki telah memastikan hal itu. Turki telah memblokir lalu lintas kapal perang melalui Selat Bosporus dan Dardanella, yang keduanya mengarah ke Laut Hitam dan dikendalikan oleh Turki berdasarkan konvensi Montreux. Setiap kali Rusia kehilangan kapal armada Laut Hitam, Rusia kehilangan banyak kekuatan angkatan laut yang diperlukan Putin untuk unjuk kekuatan di Crimea. Hasil dari semua ini adalah armada Laut Hitam menjadi praktis tidak lagi berguna untuk banyak fungsi yang seharusnya dijalankannya. Kita bisa melihatnya dari tidak adanya pengawalan militer bagi kapal-kapal armada bayangan yang tadi kita sebut. Pada 26 Juni, UA.News melaporkan bahwa armada tersebut tidak hanya gagal mengawal kapal-kapal. Armada itu pada dasarnya telah benar-benar menghilang dari radar. Saat laporan dibuat, tak ada kapal perang Rusia terdeteksi di Laut Hitam atau Laut Azov. Bukan karena Rusia punya kamuflase ajaib baru yang bisa sembunyikan kapal dari radar, karena kapal-kapal itu memang tidak ada di sana. Rusia terlalu takut untuk menggunakan kapal perangnya di laut yang seharusnya mereka kuasai, karena mereka tahu bahwa drone dan rudal Ukraina selalu siap menyerang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahu betapa gagalnya Rusia. Rusia telah kehilangan Laut Hitam, kata Zelensky pada 5 Juli. Tidak kebetulan, tepat pada waktu inilah drone-drone Ukraina mulai menyerang kapal-kapal armada bayangan yang kita lihat dihantam dalam jumlah puluhan di Laut Azov. Kampanye Ukraina di perairan sekitar Crimea berkembang. Tanpa armada Laut Hitam, Ukraina bisa fokus mengarahkan drone ke kapal-kapal armada bayangan yang tidak dijaga. Perkembangan ini mungkin merupakan respons terhadap upaya Rusia di Laut Azov sebelum serangan Ukraina. Kyiv Post melaporkan bahwa data intelijen maritim Starboard menunjukkan penurunan 55% kapal yang menggunakan sistem identifikasi otomatis aktif di Laut Azov antara 30 Juni hingga 11 Juli. Sistem itu memungkinkan identifikasi kapal oleh semua pihak dan kapal armada bayangan mematikannya
agar mereka tidak bisa dilacak. Rusia menjadikan Laut Azov tempat aman bagi armada bayangannya. Ukraina telah menghentikan hal itu. Dan dengan melakukan itu, Ukraina menunjukkan kepada kita hal ketiga yang bisa kita pelajari dari kampanye Ukraina di Laut Azov. Kampanye untuk mengisolasi Crimea telah ditingkatkan, seiring dimulainya fase baru pemutusan jalur pasokan Rusia. Strategi isolasi ini telah dijalankan beberapa bulan terakhir, dimulai dengan jalan, jembatan, dan kendaraan yang digunakan Rusia untuk mengangkut bahan bakar dan pasokan ke Crimea lewat darat. Jalan raya R-280 yang menghubungkan Rusia, Ukraina Selatan yang diduduki, dan Crimea menjadi target sejak bulan April ketika drone serang jarak menengah Ukraina meninggalkan jejaknya dengan ratusan bangkai kendaraan suplai yang terbakar di sepanjang jalan. Sejak itu, Ukraina telah menyerang beberapa jembatan di wilayah pendudukan yang menjadi jalur darat pasokan bahan bakar dan logistik Rusia ke Crimea. Akibatnya, terjadi kekurangan bahan bakar besar di Semenanjung, memaksa warga mengantre berjam-jam demi sedikit jatah bahan bakar. Serangan juga terjadi di Crimea misalnya pada gardu listrik yang sudah disebutkan sebelumnya. Tujuannya membuat hidup penjajah Rusia di Crimea jadi neraka tanpa melakukan kejahatan perang dengan menyerang para penjajah itu secara langsung. Ukraina ingin para penjajah melarikan diri untuk keluar dari Crimea lewat jembatan Kerch yang sengaja dibiarkan Ukraina karena eksodus ini akan menjadi pukulan besar bagi klaim Putin sebagai pelindung utama Rusia. Serangan darat Ukraina sudah menyebabkan kekurangan bahan bakar di Semenanjung itu. Ukraina kini menyerang kapal tanker bahan bakar dan minyak Shadow Fleet yang hendak ke Crimea untuk mengatasi krisis tersebut. Perlu diingat, semua ini terjadi saat Ukraina masih menyerang kilang minyak Rusia, yang menurut RBC Ukraina telah melumpuhkan hingga 40% kapasitas penyulingan Rusia yang berkontribusi pada krisis bahan bakar yang telah meluas di seluruh daratan utama Rusia dan saat ini memengaruhi sekitar 50 juta orang. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa memalukan ini bagi Putin. Dia menjadikan Crimea sebagai Riviera Rusia, tujuan utama wisatawan dari seluruh Rusia dan simbol kekuatan yang katanya dimiliki Rusia atas Ukraina. Tapi Riviera sudah jadi medan perang. Turis yang pergi ke Crimea akan mengalami kekurangan bahan bakar, harus menghadapi pemadaman listrik yang terus-menerus, bahkan mungkin bisa melihat dari pantai kapal-kapal terbakar di Laut Azov. Mereka akan mendengar sirene serangan udara terus-menerus dan ketakutan karena ledakan di malam hari saat lebih banyak drone Ukraina mendarat di Semenanjung yang tak lagi bisa dipertahankan Putin. Ini adalah blokade klasik yang dilakukan dengan cara yang benar-benar baru. Ukraina tidak perlu kapal perang atau pos pemeriksaan darat untuk menghentikan logistik Rusia ke Crimea. Ukraina hanya perlu drone, ratusan drone, menyerang semua yang membuat Crimea bertahan. Dan dengan strategi brilian ini, Ukraina mewujudkan yang dianggap mustahil. Pembebasan Crimea yang tak pernah dibayangkan akan terjadi pada 2014, saat Rusia secara ilegal mencaplok Semenanjung itu, saat ini sedang berlangsung. Rusia menghadapi bulan-bulan krusial ke depan. Saat Crimea sedang diisolasi, persiapan berlangsung di selatan Ukraina, terutama untuk wilayah Kherson dan Zaporizhia yang diduduki. Menurut laporan UNN, Ukraina harus membebaskan wilayah itu jika ingin berhasil melancarkan operasi amfibi skala besar untuk merebut kembali Crimea. Strategi isolasi mendukung hal ini. Saat ini, ada 125.000 pasukan di kelompok militer selatan Rusia. Mereka butuh bahan bakar, amunisi, dan perlengkapan. Jalur logistik yang diserang Ukraina adalah yang memasok kebutuhan itu. Sebanyak 125.000 tentara ini sedang diputus aksesnya, sama seperti para penjajah Crimea. Perlahan, domino mulai tumbang satu persatu. Dan ketika Ukraina telah menyelesaikan tugasnya, kondisinya akan ideal untuk pembebasan Crimea yang tak pernah diduga. Puluhan kapal armada bayangan yang terbakar di Laut Azov bukanlah tujuan akhirnya. Ini bagian dari kampanye brilian yang tak bisa dihentikan Putin. Namun seiring kampanye itu berlanjut, ada 1,5 juta penjajah Rusia di Crimea yang sedang merasakan penyesalan terdalam yang bisa dibayangkan. Mereka seharusnya tidak pindah ke Semenanjung itu. Ukraina baru saja menunjukkan kepada mereka kenapa, dan sudah berbulan-bulan Ukraina terus menunjukkan hal itu. Sekitar sebulan sebelum armada bayangan dihancurkan di Laut Azov, Ukraina juga menghancurkan jembatan paling penting dalam jaringan pasokan Rusia untuk Crimea. Tonton video kami untuk tahu semua yang terjadi. Jika kamu suka video ini, tekan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mengikuti acara militer kami dan pemantauan kami atas bencana Putin di Crimea. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.